Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 187. Dada Kiwaskita menjadi berdebar-debar. Bukan saja karena dengan demikian akan berarti kekerasan. Tetapi juga karena ia menduga bahwa perbuatan semacam itu tidak hanya dilakukan atasnya saja dan tidak akan terjadi lagi. Tetapi perbuatan semacam yang terjadi itu akan terjadi lagi atas siapapun juga. Tanah perdikan Menoreh ternyata telah mulai dijamah oleh kegelisahan lagi, berkata Kiwaskita di dalam hatinya. Kenapa kau termenung saja, Kisanak? Kiwaskita terkejut mendengar pertanyaan itu. Aku sedang memikirkan, jawab Kiwaskita. Oh, aku akan menunggu sejenak. Mungkin kau baru menghitung, berapa banyak kau akan membantu kami. Kiwaskita tidak segera menjawab. Kembali ia membayangkan perbuatan semacam itu yang mungkin terjadi di mana-mana. Bukan saja di daerah yang dekat dengan Mataram atau daerah yang akan menjadi ajang persiapan untuk mempertemukan kedua pusaka yang hilang dari Mataram, tetapi jaring-jaring yang mereka pasang tentu sudah menebar sampai ke tempat yang jauh. Bahkan mungkin ke daerah pesisir Lor dan Bangwetan sudah terjadi pula kerusuhan-kerusuhan semacam ini. Tetapi yang lebih gawat lagi, bahwa kali ini telah mulai terjadi di pinggir telatah Menoreh, justru selagi Menoreh akan sibuk dengan perhelatan perkawinan Pandan Wangi, katanya di dalam hati pula. Kisanak, berkata Kiwaskita kemudian. Aku masih belum begitu jelas, apakah yang sebenarnya kalian perjuangkan sehingga kalian telah berani mengangkat senjata dan memberontak terhadap Pajang? Jika sekiranya perjuangan kalian berlandaskan kebenaran, apakah kalian merasa cukup kuat untuk melawan Sultan Hadiwijaya yang tidak ada duanya di muka bumi ini? Orang itu tertawa. Katanya, kau ternyata terlalu banyak bicara dan terlalu banyak yang ingin kau ketahui. Tetapi baiklah. Kau pantas untuk mengetahui bahwa kekuatan kami adalah kekuatan yang tidak akan terlawan oleh Pajang. Kami beralaskan kekuatan beberapa kadipaten yang segan menundukkan kepalanya di bawah kaki Sultan Hadiwijaya yang hanya mengagungkan kamuktennya sendiri. Dan kami pun tidak akan mau menyembah Sutawijaya yang tidak lebih dari anak Ki Gede Pemanahan, sedang kami sendiri mempunyai sesembahan yang langsung keturunan Majapahit. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah dengan demikian bukan berarti bahwa kalian akan menggetarkan sendi-sendi kehidupan yang tenang di atas Pajang dan Mataram sekarang ini dengan pemberontakan itu? Orang itu tertawa pula. Katanya, sebenarnya tidak seorang pun yang dapat menuduh kami melakukan pemberontakan. Tetapi pada suatu saat nanti, akan ternyata bahwa kamilah yang sebenarnya memang berhak atas kekuasaan di tanah ini. Jika dalam masa-masa peralihan itu terjadi kegoncangan tata kehidupan, adalah wajar sekali. Goncangan yang demikian memang diperlukan sebagai suatu masa penyaringan. Siapakah yang tegak di belakang kami akan tetap berdiri, tetapi siapa yang menentang kami akan terbabat seperti batang ilalang. Namun, Kiwaskita kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak sependapat dengan kalian, Kisanak. Meskipun aku juga kecewa bahwa Sultan Hadiwijaya tidak lagi meneruskan naluri keperwiraan dan sifat-sifat kesatria yang sejati, namun itu bukan berarti bahwa Pajang tidak berhak lagi untuk tetap berdiri tegak. Memang mungkin perlu ada beberapa perbaikan. Tetapi itu akan dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik dari cara-cara yang akan kalian tempuh. Orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Katanya, aku sudah menduga bahwa kau akan sampai pada kesimpulan itu. Tetapi baiklah aku memperingatkan bahwa aku tidak mempunyai pilihan lain pada saat-saat semacam ini. Menilik pakaianmu, maka kau tentu dapat memberikan banyak kepada kami. Pendok kerismu agaknya terbuat dari emas. Timang yang kau pakai bertatahkan permata dan cincin di jarimu itu tentu terbuat dari batu permata yang berharga pula. Kiwaskita ragu-ragu sejenak. Setiap kali membayang kericuhan yang mulai menjalari tanah yang sedang sibuk dengan persiapan hari perhelatan perkawinan. Kisanak. Kiwaskita pun bertanya. Aku adalah orang yang hampir setiap hari melalui jalur jalan ini. Tetapi baru kali ini aku bertemu dengan kalian di pinggir telatah tanah perdikan Menoreh. Apakah kalian sudah lama melakukan hal semacam ini di sini? Untuk pertama kalinya kami mencari sumber dana perjuangan kami di tanah ini. Agaknya sebelumnya tanah perdikan Menoreh adalah tanah yang tenang dan tenteram.
Tetapi sekarang menyesal sekali bahwa aku telah menggoyahkan ketentraman itu. Ketahuilah bahwa aku tidak akan tetap berada di satu tempat. Tetapi aku dan beberapa kelompok kawan-kawanku yang lain akan menyusuri semua daerah Pajang yang terbentang dari sisi barat sampai ke sisi timur. Orang itu berhenti sejenak, lalu. Agaknya sudah cukup sesorahku. Sekarang, aku minta maaf bahwa kami akan meninggalkan kau setelah kau menyerahkan dana yang kami perlukan. Apakah kau akan melakukan dengan kekerasan jika aku tidak memberikannya? Bertanya Ki Waskita. Orang itu menjadi heran. Katanya, apakah mungkin kau tidak dapat memperhitungkan keadaan? Kami berempat dan kau hanyalah seorang diri meskipun nampaknya kau adalah orang tua yang berani. Ki Waskita memandang orang yang berada di hadapannya. Kemudian 3 orang berkuda yang semula berpapasan, tetapi kemudian telah menyusulnya kembali. Agaknya mereka adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan dari pimpinannya untuk melakukan tugasnya. 3 di antara 4 orang itu ternyata memelihara kumis, sedang yang seorang lagi berwajah bersih dan bermata tajam. Umurnya adalah yang paling muda dari keempat orang itu. Cepat, berkata orang yang menghentikannya. Jika kami kehilangan kesabaran, maka kami akan mengambil sendiri daripadamu, Kisanak. Ki Waskita termangu-mangu. Menilik keadaan lahiriahnya, maka ia tidak dapat digetarkan oleh keempat orang itu. Jika ia mempergunakan segenap ilmunya, maka ia akan dapat membunuh keempatnya. Tetapi dalam pada itu, sekilas terbayang wajah anaknya, Rudita. Setiap percakapan dengan anak itu, rasa-rasanya ia dihadapkan pada sebuah cermin yang menunjukkan kelemahan-kelemahannya sebagai seorang manusia yang berbakti kepada yang menciptakannya. Kekerasan memang bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan, katanya di dalam hati. Tetapi bagaimana jika kekerasan itu justru terarah kepadaku? Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Jika pertanyaan itu tumbuh di hati anaknya, maka ia akan menjawab. Biarlah orang lain melakukannya. Tetapi seperti yang diakuinya sendiri, bahwa tidak ada orang yang sempurna. Rudita pun memiliki kelemahan meskipun kadarnya lebih rendah dari ayahnya. Rudita berusaha untuk memahami ilmu yang dapat melindungi dirinya dari tindak kekerasan. Sedangkan Ki Waskita berbuat demikian pula. Tetapi Ki Waskita melindungi dirinya dari kekerasan dengan kekerasan pula. Itulah yang tidak dilakukan oleh Rudita. Hi, kenapa kau membeku? Bentak orang yang berkuda di hadapannya. Ki Waskita sekali lagi menarik nafas. Sambil mengangguk-angguk kecil ia berkata. Baiklah, Kisanak. Aku akan menyerahkan apa yang aku punyai. Orang itu tertawa. Jawab Ki Lurah. Ternyata kau cukup bijaksana. Nah, turunlah dari kudamu dan serahkanlah kepada kawan-kawanku. Aku akan tetap berada di atas kudaku. Kenapa aku harus turun? Kau dengar perintahku. Turunlah dan serahkan semuanya yang kau punyai kepada orang-orangku. Semuanya? Ya. Kau sudah berubah. Bukankah kau minta menurut keikhlasan dariku? Sekarang kau menuntut semuanya. Yang berlaku adalah perintahku yang terakhir. Dan itu menyebutkan bahwa semuanya akan kami ambil daripadamu. Ki Waskita tidak dapat membantah lagi. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia pun meloncat turun dari kudanya, diikuti oleh 3 orang berkuda yang semula berpapasan di tengah bulak panjang itu. Ambillah kerismu, ikat pinggangmu lengkap dengan timangnya, dan kampil di pelana kudamu. Ki Waskita tidak menjawab. Namun sejenak ia menebalkan tatapan matanya ke sekitarnya. Ternyata bulak itu sepi. Tidak banyak orang yang berada di sawahnya. Jika ada 1-2 orang, mereka berada jauh dari jalan yang lengang itu. Dengan ragu-ragu Ki Waskita memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang mencegatnya itu. Ikat pinggang, keris dan murangkanya, kampil berisi uang, dan bahkan cincinnya sekali. Orang yang masih tetap berada di punggung kudanya itu tertawa. Katanya, terima kasih. Kau adalah orang yang paling banyak memberikan sumbangan sampai hari ini. Di hari-hari yang lalu, aku hanya menerima sumbangan yang kurang berarti. Sekarang kau memberikan cukup banyak. Kami tidak akan melupakan kebaikan hatimu. Jika kelak kerajaan Majapahit telah berdiri seperti seharusnya, kau akan menerima bagianmu sesuai dengan sumbangan yang kau berikan. Ia berhenti sejenak, lalu. Hi, siapakah namamu dan di mana rumahmu? Apakah itu perlu? Tentu.
Aku akan mencarimu kelak. Aku sendirilah yang akan menyerahkan bagianmu kelak. Bahkan mungkin kau akan diangkat menjadi demang, atau kepala tanah perdikan di menoreh ini menggantikan Argapati yang tentu harus disingkirkan. Namaku Ki Jalawajah. Wajah orang itu menjadi merah padam, dengan nada yang bergetar ia berkata. Kau bergurau. Aku tidak bergurau. Ki Jalawajah telah meninggal di lereng sebelah timur Gunung Merapi. Dada Ki Waskitalah yang kemudian berdesir. Ternyata berita kematian Ki Jalawajah telah tersebar di antara mereka. Bahkan mungkin telah diketahui oleh setiap orang di dalam lingkungan mereka. Apakah orang-orang yang berada di padepokan Tambak Wedi itu sudah bertemu dan menyatukan diri dengan orang-orang yang membawa songsong menyeberangi Kali Praga? Bertanya Ki Waskita di dalam hatinya. Tetapi ia tidak sempat memikirkannya karena sekali lagi ia mendengar orang berkuda itu membentak. Jawab. Dari mana kau mengenal nama Ki Jalawajah? Ki Waskita termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah orang-orang berkuda yang garang itu sejenak. Namun kemudian ia menjawab. Kenapa kau bertanya dari mana aku mengenal nama itu? Namaku memang Jalawajah. Apakah aneh? Atau barangkali ada orang lain yang bernama sama tetapi sudah lama meninggal? Orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian menarik nafas panjang. Apakah mungkin nama itu serupa? Memang mungkin sekali, sahut Ki Waskita. Aku sudah mengenal seorang yang namanya mirip namaku. Sebutkan orang itu. Tetapi masih selisih sedikit, karena namanya bukannya Jalawajah, tetapi Sisik Wajah. Orang berkuda itu memandang Ki Waskita dengan tajamnya. Lalu katanya, baiklah. Untuk sementara aku percaya bahwa namamu Jalawajah. Nama yang sama dengan seorang pimpinanku yang memang sudah meninggal. Kenapa ia meninggal? Bertanya Ki Waskita. Jangan banyak cakap. Setiap orang akan meninggal. Juga Ki Jalawajah itu meninggal. Kau pun akan meninggal pula pada suatu saat apapun sebabnya. Ki Waskita mengangguk. Gumamnya. Ya. Setiap orang akan kembali ke asalnya. Itulah sebabnya, maka selama hidup yang pendek ini kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Sebab jika kematian itu tiba, dan kita belum siap, maka semuanya akan terlambat. Padahal waktu mempersiapkan diri itu rasa-rasanya begitu pendeknya. Diam, tiba-tiba orang berkuda itu membentak. Kau mau berkhotbah tentang kematian? Tidak. Tidak, Kisanak, desis Ki Waskita. Aku hanya menirukan saja nasihat orang tuaku dahulu. Tetapi kau tidak perlu mengucapkannya di sini. Aku muak mendengarnya. Baik, baik, Kisanak. Nasihat semacam itu memang kadang-kadang seperti cermin yang dapat menunjukkan cacat di wajah kita. Diam, orang itu berteriak. Jika kau mengulanginya sekali lagi aku bunuh kau, meskipun kau sudah memberikan dana yang cukup kepada kami. Ki Waskita mengangguk dalam-dalam. Katanya tergagap. Baik. Baik, Kisanak. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Sekarang pergilah. Kelak aku akan mencari seseorang yang bernama Ki Jalawajah. Mungkin kau beruntung mendapatkan imbalan dari dana yang kau berikan sekarang. Tetapi mungkin kau akan aku gantung kelak karena khotbahmu itu. Ki Waskita tidak menjawab lagi. Dengan ragu-ragu ia pun meloncat ke punggung kudanya. Dengan suara tertahan-tahan ia berkata, apakah aku boleh lewat? Pergilah, orang berkuda itu tiba-tiba saja tertawa. Ketika mula-mula kau bersikap seperti seorang ksatria, aku mengira kau adalah seorang tua yang berani. Tetapi ternyata kau tidak lebih dari seorang yang sangat sombong dan pengecut. Pergilah. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Ki Waskita termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menggerakkan kendali kudanya. Perlahan-lahan kudanya mulai bergerak dan meninggalkan tempat itu. Demikian Ki Waskita melampaui orang berkuda di hadapannya, maka ia pun segera melecut kudanya dan berpacu secepat-cepatnya menyelusuri jalan di tengah bulak panjang itu. Tiba-tiba saja orang-orang itu tertawa meledak. Mereka memandang debu yang berhamburan di belakang kuda Ki Waskita yang berlari kencang. Kita belum pernah mendapat hasil sebanyak ini dalam satu kali tepuk, berkata orang berkuda yang agaknya pemimpin dari keempat orang itu. Ya, Ki Lurah, sahut salah seorang yang masih belum berada di punggung kudanya.
Menyenangkan sekali jika dalam usaha berikutnya kita akan bertemu dengan orang-orang kaya seperti Kia Jalawaja ini. Daerah ini memang memiliki banyak orang-orang yang cukup kaya, sehingga kita akan segera dapat mengumpulkan banyak sekali dana untuk perjuangan kita yang panjang. Orang berkuda itu berhenti sejenak, lalu, "Marilah, kita kembali." Ketiga orang yang lain pun segera berloncatan ke atas punggung kuda masing-masing sambil membawa barang-barang rampasannya. Dengan wajah yang cerah, mereka pun segera melarikan kuda mereka ke arah yang berlawanan dengan Ki Waskita. Sementara itu Ki Waskita sudah menjadi semakin jauh. Di luar sadarnya ia berpaling. Tetapi ia sudah tidak melihat lagi orang-orang yang telah menghentikannya. "Aku memang tidak seikhlas Rudita," ia berdesis. "Dan ini adalah kekuranganku. Tetapi aku kira, aku belum siap untuk dapat berlaku seperti Rudita." Bersamaan dengan itu, maka orang-orang yang telah merampas barang-barang Ki Waskita itu pun telah memasuki hutan perdu di ujung daerah persawahan. Mereka mulai memperlambat derap kudanya, karena jalan menjadi agak sulit. Dalam pada itu, Ki Waskita masih dicengkam oleh keraguan-raguan atas sikapnya sendiri. Katanya di dalam hati, "Apakah sudah benar jika aku melepaskan keempat orang itu? Apakah itu bukan berarti benih persoalan di kesempatan lain?" Sementara itu keempat orang yang memasuki hutan perdu itu mulai merasa terganggu. Rasa-rasanya barang-barang yang diperolehnya dari orang yang mengaku bernama Kiai Jalawaja itu tidak sewajarnya. Bahkan rasa-rasanya perlahan-lahan barang-barang itu menjadi kabur dan berubah menjadi asap. "Hilang!" Ki Lurah, salah seorang dari mereka yang membawa kampil uang itu berteriak. Hampir bersamaan meskipun tidak ada perintah, keempat orang itu menarik kekang kuda mereka, sehingga keempat ekor kuda itu berhenti dengan serta-merta. Bahkan ada di antaranya yang melonjak dan tegak di kedua kaki belakangnya. "Apakah kita bermimpi?" Pemimpin kelompok itu pun berteriak pula. Kampil uang itu lenyap begitu saja. Ya. Keris itu pun hilang dengan sendirinya. "Kita sudah ditenungnya," geram pemimpin kelompok itu dengan kemarahan yang bagaikan menyekat dada. Wajah keempat orang itu menjadi tegang. Sejenak mereka bagaikan terpukau oleh peristiwa yang telah menggoncangkan hati itu. Orang itu tentu belum terlampau jauh, tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak. "Ya, kita sudah ditipunya. Hanya kematiannya lah yang dapat menebus hinaan ini." Orang itu menyangka bahwa kami adalah orang-orang yang sangat dungu sehingga dengan mudah dapat ditipunya. Ternyata ia tidak berhasil. Karena kita bukan orang kebanyakan itulah, maka barang-barang tipuan itu lenyap di tangan kita. Untunglah bahwa kita belum sampai ke induk pasukan dan menyerahkan barang-barang tipuan itu. Jika demikian kita tentu akan menjadi malu sekali, seolah-olah kita adalah orang-orang yang sangat dungu menghadapi tukang tenung yang licik itu. "Kita akan mengejarnya," geram pemimpin kelompok itu. Orang itu harus merasakan akibat kebodohannya. Pemimpin kelompok itu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian memutar kudanya dan memacunya seperti dikejar hantu. Ketiga orang anak buahnya pun mengikutinya pula dengan kemarahan yang menyentak dada. Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi meremas wajah orang yang telah menipunya. Sejenak kemudian 4 ekor kuda itu pun telah berpacu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Debu yang putih berhamburan disentuh angin yang tidak begitu kencang. Sementara itu Ki Waskita masih saja dicengkam oleh keraguan-raguan. Apakah ia akan tetap membiarkan keempat orang itu bertebaran dan membuat keonaran di saat-saat mendatang? Mudah-mudahan mereka tidak kembali lagi ke telatah menoreh, gumamnya kemudian. Karena itulah maka ia tidak lagi menghiraukan keempat orang itu. Dipercepatnyalah derap lari kudanya agar ia segera sampai ke padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Namun demikian, terbersit juga keraguan-raguan di hati Ki Waskita. Benda-benda semu yang dibuatnya tidak dapat bertahan terlalu lama, sehingga ia pun sadar bahwa benda-benda itu akan segera lenyap apabila dilepaskan dari hubungan getaran wujud semu yang berpangkal pada ilmunya, yang menyentuh dan membuat getaran senada pada pusat syaraf orang lain yang tidak mampu menggeser rentangan getar di pusat syarafnya. Jika mereka menyadari bahwa barang-barang yang mereka bawa itu sebenarnya tidak ada, maka mereka tentu akan marah. "Mungkin mereka akan berbalik dan mengejarku," berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Ada sepercik niat untuk membinasakan saja keempatnya. Tetapi tiba-tiba saja melonjak sikapnya yang lain. Biar sajalah mereka menjadi marah.
Jika mereka tidak menemukan aku, maka mereka tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena itulah, maka ketika di hadapannya nampak sebuah padukuhan kecil, Kiwaskita pun mempercepat lari kudanya agar ia sempat bersembunyi di padukuhan itu. Seperti yang diduganya, demikian ia hilang di mulut lorong memasuki regol padukuhan kecil itu, 4 ekor kuda berderap di tengah-tengah bulak, membelok di tikungan yang berpagar pohon-pohon jarak, sehingga membatasi pengamatan mereka. Ketika mereka memasuki jalan lurus yang panjang, mereka sudah tidak melihat lagi orang yang menyebut dirinya Kia Jalawaja. Namun dalam pada itu, dari dalam regol padukuhan kecil itu Kiwaskita masih melihat debu yang mengepul di tengah-tengah bulak yang panjang itu. Tentu mereka berusaha mengejar aku. Karena itulah maka Kiwaskita pun dengan tergesa-gesa memasuki sebuah halaman di pinggir padukuhan itu. Kepada penghuninya ia berterus terang, minta berlindung beberapa saat karena 4 orang penjahat sedang mengejarnya. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Kisanak memasuki padukuhan ini? Mereka tentu menyangka bahwa aku berpacu terus. Baiklah. Tetapi jika mereka menemukan Kisanak di sini, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak akan berhenti di sini. Kiwaskita pun kemudian menyembunyikan kudanya di belakang rumah itu, sedangkan ia sendiri berada pula di samping kandang. Sejenak terasa pergolakan yang semakin melonjak di hatinya. Ia tidak pernah berbuat demikian. Bersembunyi seperti orang yang ketakutan. Dalam keadaan demikian, ia selalu tampil dengan dada tengadah. Jika ia merasa lawannya cukup kuat, maka ia melepaskan ikat kepalanya dan membelitkannya di lengannya dan dipergunakannya sebagai perisai yang melampaui kekuatan perisai baja. Tetapi pengaruh hubungannya dengan sikap anaknya telah membuatnya bersikap lain. Seperti orang yang ketakutan ia bersembunyi di samping kandang yang baunya menusuk hidung untuk menghindari 4 orang penyamun yang sedang mengejarnya. Sejenak kemudian Kiwaskita menjadi berdebar-debar. Ia mendengar derap kuda yang menjadi semakin dekat. Sejalan dengan itu, hatinya pun menjadi semakin bergejolak. Ada keinginannya untuk meloncat menghentikan orang-orang berkuda itu. Tetapi kemudian seolah-olah terdengar suara di hatinya. Apalagi gunanya berkelahi jika persoalannya dapat diselesaikan dengan cara lain? Bahkan kemudian timbul pula pertimbangannya. Bentrokan di saat seperti ini tidak menguntungkan tanah perdikan Menoreh yang sedang mempersiapkan diri menjelang hari perkawinan Angger Swandaru dengan Pandan Wangi. Lebih baik aku tetap di sini. Keempat orang itu tentu akan segera pergi. Namun terasa jantungnya berhenti berdenyut ketika suara derap kaki kuda itu tiba-tiba berhenti di muka rumah itu. Apakah mereka berhenti? Ia bertanya kepada diri sendiri. Sejenak Kiwaskita memperhatikan keadaan dengan saksama. Tetapi yang didengarnya adalah suara seseorang yang membentak. Hi, di mana orang berkuda itu? Kiwaskita menjadi semakin berdebar-debar. Hampir di luar sadarnya ia justru bergeser dari tempatnya dan berlari ke sudut rumah itu. Tetaplah bersembunyi, desis seorang laki-laki tua yang agaknya salah seorang anggota keluarga di rumah itu. Kiwaskita menjadi ragu-ragu. Dan sebelum ia bergeser dari tempatnya, ia sudah mendengar suara seseorang membentak. Cepat, tunjukkan di mana orang itu. Ia tidak singgah kemari, jawab pemilik rumah itu. Jangan membohongi kami. Jejak kaki kuda itu terputus di sini, dan lihat, jejak itu memasuki halaman rumahmu. Pemilik rumah itu tidak dapat menjawab. Ia sendiri kemudian menyadari bahwa ia tidak akan dapat berbohong lagi karena jejak itu benar-benar dapat dilihat dengan jelas, memasuki halaman rumah itu. Nah, sekarang katakan, di manakah orang itu? Tentu orang yang sedang kami cari. Kisanak, pemilik rumah itu masih mencoba mengelak. Akulah yang baru saja berkuda pulang dari bepergian. Jejak kuda itu adalah kudaku. Kiwaskita tidak mendengar jawaban. Tetapi dadanya bergetar ketika ia mendengar keluhan tertahan, disusul oleh jerit seorang perempuan. Kubunuh kau, jika kau masih ingkar, terdengar suara kasar. Kiwaskita menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak dapat tetap berada di tempatnya. Di luar sadarnya pula ia bergeser sepanjang dinding rumah itu. Tidak ada orang lain di sini, Kisanak. Suaranya terputus oleh hentakan sebuah pukulan yang keras disusul oleh jerit itu lagi. Semakin keras. Kiwaskita sadar bahwa pemilik rumah itu ada di dalam bahaya.
Jika ia tidak mau mengatakan tentang dirinya, maka agaknya keempat orang itu tidak sekedar bermain-main. Tetapi mereka benar-benar akan membunuhnya dan bahkan mungkin istrinya. Sekilas terbersit di angan-angan Kiwas kita, kematian yang sangat mengerikan tanpa melakukan kesalahan apapun juga. Bahkan orang itu sedang berusaha untuk melindungi orang lain. Kiwas kita termangu-mangu sejenak. Ia merasa tidak sepantasnya bersembunyi untuk menghindari benturan kekerasan, dan mungkin kematian, tetapi dapat berakibat kematian orang lain. Dengan demikian kematian itu tetap terjadi. Bahkan atas orang yang tidak bersalah sama sekali. Karena itulah, ketika ia mendengar sebuah pukulan lagi dan keluhan yang panjang, serta pekik seorang perempuan yang semakin menyayat, ia tidak dapat tetap di tempatnya. Dengan wajah yang kemerah-merahan ia meloncat ke halaman dari samping rumah itu sambil menggeram. Jangan gila. Aku di sini. Keempat orang itu serentak berpaling. Mereka melihat Kiwas kita berdiri tegak di tempatnya dengan sorot mata yang bagaikan menyala. Nah, tukang tenung gila itu benar-benar bersembunyi di sini. Kemudian dengan kemarahan yang meluap-luap ia memandang pemilik rumah yang ternyata sudah terbaring di tanah dengan darah di mulutnya itu sambil berkata, "Kau benar-benar telah menipu kami. Karena itu, kau pun harus mati bersama tukang tenung gila itu." Perempuan yang ternyata istrinya, yang berjongkok di sisinya itu kemudian memeluk suaminya sambil berkata, "Jangan kau bunuh suamiku, ia tidak bersalah." "Mereka tidak akan membunuhnya, Nyai," berkata Kiwas kita. "Kecuali jika mereka adalah cucurut-cucurut kerdil yang tidak tahu diri. Akulah yang mereka cari. Karena itu, akulah yang akan menanggung segala akibatnya." "Orang ini berusaha menyelamatkan kau," teriak salah seorang dari perampok itu. "Tidak seorang pun yang perlu menyelamatkan aku. Tetapi sebaliknya, jika ia menahan kalian menemukan aku, karena semata-mata orang itu mencoba melindungi kalian berempat dari kematian." "Setan, anak tetekan. Kau sangka aku ini apa, hi? Nah, sekarang aku sudah kalian ketemukan. Apakah yang akan kalian lakukan?" geram Kiwas kita yang hatinya ternyata menjadi terbakar pula setelah ia melihat keadaan pemilik rumah yang tidak bersalah itu. "Bunuhlah tukang tenung itu," berkata pemimpin kelompok itu. "Aku akan membunuh orang ini." 3 orang di antara mereka pun kemudian berdiri tegak memandang Kiwas kita, sedangkan pemimpin mereka masih tetap berdiri di samping pemilik rumah yang masih terbaring di tanah. Kiwas kita termangu-mangu sejenak. Ternyata pemilik rumah itu berada dalam keadaan yang gawat. Jika pemimpin kelompok yang marah itu benar-benar membunuh pemilik rumah itu, maka akan jatuh korban jiwa karena keraguan-raguannya, sehingga ia justru bersembunyi. Sesaat kemudian Kiwas kita melihat 3 orang di antara mereka mendekatinya, sedang pemimpinnya justru telah meraba hulu senjatanya. "Perutmu akan sobek dari lambung sampai ke lambung," geramnya. "Jangan, jangan," teriak istrinya. "Aku tidak peduli. Ia sudah menipu aku." Kiwas kita menjadi bingung sejenak. Jaraknya dengan pemilik rumah yang terbaring itu tidak terlampau dekat, sehingga sulit baginya untuk langsung menolongnya jika pemimpin kelompok yang menjadi sangat marah itu benar-benar mengayunkan senjatanya. "Kaulah yang harus mati lebih dahulu dari tukang tenung yang kau sembunyikan itu." "Jangan, jangan," pemilik rumah itu pun meminta, bersamaan dengan istrinya yang memeluk kaki penjahat yang sudah menarik senjatanya. Kiwas kita tidak mempunyai jalan lain. Tiba-tiba saja ia mengerutkan keningnya. Seperti getaran dari ilmunya tiba-tiba saja telah menyentuh rentang getar di pusat syaraf para penyamun itu. Karena itulah, ketika pemimpin kelompok itu mengibaskan istri pemilik rumah yang memeluk kakinya sehingga terlempar selangkah dan jatuh terlentang, terdengar suara tertawa nyaring di regol halaman. Yang berada di halaman itu pun serentak berpaling. Mereka melihat seorang anak kecil tertawa terbahak-bahak sehingga perutnya terguncang-guncang. Pemimpin kelompok yang marah itu menjadi semakin marah sehingga ia pun berteriak, "Tutup mulutmu, hi!" Tetapi anak kecil itu tertawa terus. Kedua tangannya sibuk mengusap air matanya yang meleleh di pipinya karena ia tidak mampu menahan tertawanya yang meledak-ledak itu. "Hi, kenapa kau tertawa, anak gila?" Anak itu masih tertawa terus. Di sela-sela suara tertawanya ia menjawab, "Lucu sekali." "Apa yang lucu, hi? Kau membuat orang-orang sepadukuhan ini ketakutan."
Apakah kau tidak tahu, orang-orang itu berlari-larian menengok halaman ini karena mereka mendengar hiruk-pikuk. Tetapi kemudian mereka berlari-larian kembali ke rumahnya dan menutup pintu rapat-rapat. Diam, diam, teriak salah seorang yang lain. Kenapa aku harus diam melihat kelucuan itu? Apalagi salah seorang dari penyamun yang garang itu sudah siap membunuh orang yang tidak bersalah dan tidak melawan sama sekali. Pemimpin kelompok penyamun itu benar-benar tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Tiba-tiba saja ia berteriak. Kau pun akan aku bunuh, anak gila. Kaulah yang justru yang pertama-tama. Aku, anak itu terkejut. Tetapi ia pun tertawa pula. Jika kau mampu mengejar aku, kau akan dapat membunuhku. Setan alas. Kau sangka aku hanya bergurau? Anak itu tertawa semakin keras. Tetapi suara tertawanya tiba-tiba saja terputus karena pemimpin kelompok itu benar-benar tidak dapat menahan dirinya. Dengan serta-merta ia meloncat langsung menikam anak yang berdiri di regol itu. Tetapi agaknya anak itu benar-benar mampu berlari cepat. Demikian ia melihat pemimpin kelompok itu meloncat, ia pun telah berlari meninggalkan regol dan hilang di balik dinding batu. Pemimpin kelompok yang marah itu tidak membiarkannya lari. Karena itu, ia pun kemudian mengejarnya sampai ke regol halaman. Tetapi ketika ia melangkahi telundak regol, langkahnya terhenti. Ia tidak melihat seorang pun di sepanjang jalan. Jalan yang menjelujur lurus ke kedua arah. Gila, di mana anak itu? Geram pemimpin kelompok itu. Tetapi ia sama sekali tidak melihat seorang pun. Padahal menurut penilaiannya, anak kecil itu tidak akan dapat meloncati dinding batu di sebelah-menyebelah jalan. Namun adalah suatu kenyataan, anak itu hilang seperti asap. Tiba-tiba saja pemimpin kelompok itu teringat kepada orang yang sedang dikejarnya. Orang yang telah memberikan beberapa macam barang yang sekedar ada karena tenungnya, bukan karena sebenarnya barang-barang itu ada. Pemimpin kelompok itu menggeram. Dengan wajah yang merah membara ia berpaling. Dadanya rasa-rasanya menjadi retak ketika ia melihat pemilik rumah yang terlentang di halaman itu kini sudah berdiri bersandar pintu rumahnya, dilayani oleh istrinya. Sedang Kiwaskita yang menyebut dirinya bernama Kiai Jalawaja itu berdiri tegak di depannya dengan keris terhunus. Gila. Apakah kerja kalian? Teriak pemimpin kelompok itu kepada ketiga orang kawannya. Kau biarkan tukang tenung itu menolong orang yang mencoba melindunginya. Serentak mereka bertiga berpaling. Seperti bermimpi rasanya. Mereka seakan-akan terpukau oleh anak kecil yang tertawa di regol itu, sehingga mereka tidak melihat apa yang telah terjadi di sampingnya. Anak itu pun adalah iblis yang dibuat oleh tukang tenung itu. Ia hilang di luar regol seperti barang-barang yang kalian bawa. Kemarahan telah membakar setiap dada keempat orang penyamun yang mengejar Kiwaskita itu. Mereka merasa bahwa mereka telah menjadi korban permainan tenung dan sihir. Tukang sihir gila, geram salah seorang dari mereka. Tetapi bagaimanapun juga kau harus menebus dengan nyawamu. Kau tidak akan sempat membuat wujud-wujud apapun lagi di hadapan kami, karena kami sudah yakin bahwa kami berhadapan dengan tukang sihir. Kiwaskita tidak beranjak dari tempatnya. Tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Baiklah, berkata pemimpin kelompok itu. Agaknya orang gila yang berusaha menyembunyikan tukang tenung atau tukang sihir atau apapun namanya itu, sempat memperpanjang umurnya dengan beberapa saat. Tetapi kematian yang akan dialaminya adalah kematian yang lebih parah, karena akan terjadi perlahan-lahan seperti tukang sihir itu sendiri. Kiwaskita memandang keempat orang itu berganti-ganti. Sekali-sekali ia berpaling. Pemilik rumah itu masih berdiri bersandar pintu dengan wajah yang pucat oleh ketakutan. Sedang darah yang meleleh di pipinya telah diusapnya dengan lengan bajunya. Menyerahlah, supaya kami mempunyai sedikit belas kasihan, geram pemimpin kelompok itu. Apakah belas kasihanmu itu berarti bahwa pemilik rumah yang tidak bersalah ini akan tetap hidup? Bertanya Kiwaskita. Gila. Kalian semuanya akan mati. Tetapi jalan kematian itulah yang berbeda-beda. Bagi kalian semakin cepat tentu akan menjadi semakin baik. Tetapi jika kalian melawan, maka kalian akan mengalami masa yang berkepanjangan menjelang saat kematian itu. Jika demikian, jawab Kiwaskita yang menjadi marah pula. Aku pun menawarkan hal yang serupa. Jika kalian menyerah dan pasrah, maka aku akan menikam kalian seorang demi seorang dengan keris langsung ke jantung.
Tetapi jika tidak, maka kalian masing-masing dan kuda itu akan aku lecut sepanjang bulak panjang. Setan alas, teriak pemimpin kelompok itu. Kau masih dapat mengigau, tukang sihir. Namaku Kia Jalawaja. Tentu itu hanya leluconmu yang gila. Kau mungkin memang pernah mendengar nama Jalawaja. Tetapi tentu kau tidak bernama Jalawaja. Yang bertubuh kekar tidak sabar lagi. Dengan nada yang dalam, seolah-olah suaranya berputar di dalam perutnya ia menggeram. Aku akan membunuhnya sekarang dengan tanganku. Aku akan mematahkan tangannya, kemudian kakinya, sebelum yang terakhir tulang punggungnya. Kemudian akan aku biarkan ia mati berlama-lama. Kita tinggalkan saja ia di sini. Dalam 2 hari ia tentu akan mati. Ia akan sempat menenung kita. Menjelang ajal, ia tidak mempunyai kemampuan melakukannya, jawab orang bertubuh kekar itu sambil melangkah mendekati kiwas kita. Tetapi kiwas kita pun sudah bersiaga. Ia berdiri tegak dengan kaki renggang. Kedua tangannya bersilang di muka dadanya. Sejenak kemudian ketiga orang penyamun yang lain pun segera mengambil tempatnya masing-masing. Pemimpinnya, yang jantungnya bagaikan terbakar oleh bara api tempurung itu mengambil tempat di tengah-tengah. Kiwas kita tetap di tempatnya. Ia tidak bergeser maju, agar ia tetap dapat melindungi pemilik rumah yang masih bersandar pintu berpegangan istrinya yang menggigil ketakutan. Namun keduanya kemudian terduduk dengan lemahnya karena kaki mereka rasa-rasanya tidak mampu lagi membawa berat tubuhnya yang gemetar. Agaknya itu akan lebih baik, berkata kiwas kita di dalam hatinya. Sejenak kemudian, maka kiwas kita pun harus sudah menempatkan diri di dalam lingkaran pertempuran. Ia sama sekali tidak ingin lagi membuat bentuk-bentuk semu, karena agaknya keempat orang itu tidak akan lagi dapat dikelabui. Mereka tentu tidak akan menghiraukan wujud apapun lagi yang nampak di halaman itu, meskipun seandainya ada orang yang sebenarnya hadir. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kiwas kita memandang keempat ujung senjata yang telah terarah kepadanya. Untuk melawan keempat ujung senjata itu ia tidak dapat mempergunakan tubuhnya yang masih belum dibalut oleh perisai ilmu kebal yang matang. Itulah sebabnya, maka ia pun kemudian membuka ikat kepalanya dan dibelitkannya di tangan kirinya. Namun dengan demikian juga berarti bahwa kesabaran kiwas kita sudah sampai ke batasnya melihat tingkah laku keempat penyamun yang memuakkan itu. Sejenak kemudian, perkelahian sudah tidak dapat dicegah lagi. Ketika orang yang bertubuh tinggi itu meloncat menyerang maka kiwas kita telah siap menangkis serangan ujung senjatanya dengan ikat kepalanya yang membelit lengannya. Benturan itu benar-benar telah mengejutkan. Apalagi ketika kiwas kita masih sempat berkata, "Aku sudah tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali membunuh kalian. Bukan karena aku ingin membunuh seperti kalian tetapi dengan demikian muka kalian tidak akan menjadi bibit keonaran di telatah ini dan bahkan mungkin menimbulkan korban yang tidak terhitung jumlahnya." Rasa-rasanya jantung keempat orang itu tergetar. Namun kemudian pemimpin kelompok penyamun itu berteriak. "Kau jangan mencoba menakuti kami seperti anak-anak. Jangan berteriak," geram kiwas kita. "Kaulah yang menakut-nakuti tetangga di sebelah menyebelah. Kini mereka tentu sudah membeku di dalam rumah mereka. Apalagi jika mereka mendengar suaramu yang menyakitkan hati itu." "Persetan," jawab pemimpin kelompok itu. "Tetapi jika suaramu didengar oleh para pengawal tanah perdikan menoreh, maka kalian akan mengalami nasib lebih buruk lagi." "Aku akan membunuh siapa saja," pemimpin kelompok itu masih berteriak. Namun suaranya seolah-olah terputus di kerongkongan karena serangan kiwas kita yang tidak terduga-duga, seakan-akan menyusup di antara keempat ujung senjata mereka. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Ujung senjata yang terayun-ayun itu seolah-olah semakin lama menjadi semakin banyak. Tetapi kiwas kita pun mampu bergerak semakin cepat. Namun demikian, kiwas kita tidak dapat bertempur dengan tata gerak yang leluasa. Ia tidak dapat berloncatan di halaman itu sesuai dengan keinginannya menghadapi keempat orang lawannya, karena ia masih harus melindungi 2 orang suami istri yang ketakutan. Kiwas kita merasa wajib untuk melakukannya, karena ia merasa bahwa ialah yang menyebabkan bahaya maut itu hampir saja menyentuh kedua suami istri itu. Bahkan apabila ia gagal, maka bahaya itu masih mungkin sekali menerkam mereka berdua bersama-sama. Dalam pada itu, keempat orang penyamun yang merasa tidak segera dapat mengalahkan lawannya pun menjadi semakin marah.
Mereka menyerang dari berbagai penjuru untuk membagi perhatian Kiwaskita. Tetapi Kiwaskita agaknya memiliki kecepatan bergerak yang cukup. Ketika ujung-ujung senjata itu mematukinya, ia selalu saja sempat mengelak. Sekali ia menggeliat sambil berputar. Sementara ujung senjata yang lain hampir menusuk lambungnya, ia membungkukkan badannya sambil menangkis ujung senjata yang lain yang menyambar mendatar mengarah ke lehernya. Bahkan, ketika keringat telah mulai membasahi punggungnya, tandang Kiwaskita rasa-rasanya menjadi semakin mantap, serangannya justru menjadi semakin ganas. Bukan saja tangannya yang menyambar-nyambar, tetapi juga kakinya. Tetapi lawannya pun agaknya cukup berpengalaman. Mereka selalu berusaha menarik Kiwaskita semakin maju. Mereka menyerang dari samping namun kemudian menarik diri menjauh di depan Kiwaskita berseberangan arah dengan kedua orang suami istri yang ketakutan. Kiwaskita menyadari bahwa ia tidak dapat menyerang terlalu bernafsu tanpa dikuasai oleh perhitungan yang baik. Jika ia meloncat terlalu jauh, maka yang akan mengalami kesulitan adalah suami istri itu. Namun dalam peperangan yang semakin sengit, kadang-kadang perhatian Kiwaskita lebih tertuju kepada keempat lawannya. Kadang-kadang ia sejenak kehilangan pengamatan diri dan melupakan suami istri yang ketakutan itu. Namun demikian ia menyadari keadaan, maka ia pun segera menempatkan diri di hadapan kedua orang itu. Pemimpin kelompok penyamun itu seolah-olah telah kehilangan nalar. Ia didera oleh kemarahan yang tiada taranya. Berempat mereka sama sekali tidak segera dapat memenangkan perkelahian, bahkan kadang-kadang terasa mereka benar-benar terdesak surut. Tetapi pemimpin kelompok itu masih mempunyai pertimbangan lain. Ketahanan tubuh dan nafas orang tua itu tentu tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Jika ia terpaksa mengerahkan segenap tenaganya, maka ia pun akan segera menjadi lelah. Demikianlah serangan dari keempat orang itu semakin lama menjadi semakin sengit. Mereka mempertinggi kecepatan gerak mereka dengan memeras segenap kemampuan. Senjata mereka terayun-ayun susul-menyusul, seperti ombak di lautan yang beruntun menghantam pantai. Orang yang paling liar di antara mereka berempat ternyata benar-benar telah kehilangan akal. Karena itu, maka ia pun kemudian bagaikan orang kesurupan menyerang Kiwaskita dengan garangnya, meskipun dengan demikian, mula-mula ia menyulitkan kawan-kawannya sendiri. Namun kemudian kawan-kawannya pun berusaha untuk menyesuaikan diri, dan bahkan mereka pun mendesak semakin dahsyat. Orang yang paling liar itu dengan membabi buta mengayunkan pedangnya mendatar ke kedua arah. Seolah-olah ia tidak menghiraukan lagi ketiga kawannya yang lain yang ada di sebelah-menyebelahnya. Namun ketika dengan demikian Kiwaskita melangkah surut, seorang yang bertubuh agak pendek, dengan serta-merta meloncat menghunjamkan pedangnya ke arah lambung. Kiwaskita harus secepatnya bergeser. Tetapi ia melihat sekilas gerak pemimpin kelompok itu, yang siap memotong geraknya menghindar. Karena itu, Kiwaskita mengurungkannya dan segera merubah sikap. Ia sama sekali tidak menghindari tusukan pedang yang mengarah ke lambung itu. Tetapi dengan ikat kepalanya yang membelit di tangannya ia menebas pedang itu, sehingga arahnya segera berubah. Tetapi orang itu tidak sempat menarik pedangnya. Sejenak kemudian yang terdengar adalah keluhan tertahan. Ternyata pergelangan tangannya bagaikan terasa patah, dan senjatanya hampir terlepas dari tangannya. Namun kawannya yang paling ganas berhasil bertindak cepat. Kiwaskita tidak sempat mengulangi pukulan tangannya atas pergelangan lawannya. Orang yang paling ganas di antara sekelompok penyamun itu sempat menyerangnya, sehingga Kiwaskita harus bergeser setapak. Dengan demikian perkelahian itu menjadi semakin seru. Namun betapa kemarahan membakar dada Kiwaskita, namun ia tidak kehilangan pertimbangan nalarnya. Ia masih dapat melihat kepada dirinya sendiri. Bahkan seperti keraguan masih menahannya untuk dengan serta-merta membunuh lawannya. Karena itulah maka Kiwaskita masih bertempur terus tanpa menjatuhkan seorang korban pun di antara keempat lawannya. Bahkan lawannya yang hampir kehilangan pedangnya itu pun masih sempat mengurut tangannya dan mempergunakan senjata lagi meskipun tidak selincah seperti di saat ia mulai perkelahian itu. Namun bagaimanapun juga Kiwaskita berusaha melindungi kedua suami istri, pada suatu saat ia berhasil dipancing oleh lawannya. Segenap perhatiannya tercurah kepada ketiga lawannya yang bersama-sama menyerangnya. Beruntun dari arah yang berbeda-beda. Tetapi kerjasama yang mereka lakukan adalah sedemikian baiknya sehingga Kiwaskita benar-benar harus memperhitungkan setiap geraknya menghadapi senjata-senjata itu. Pada saat itulah, maka pemimpin kelompok penyamun itu berusaha untuk mempengaruhi gairah perlawanan Kiwaskita.
Pemimpin penyamun itu menyadari bahwa Kiwaskita memang sedang berusaha melindungi kedua orang suami istri itu. Karena itulah, maka dengan sengaja ia mengambil peluang itu untuk menyerang kedua orang yang ketakutan duduk bersandar pintu itu. Jika perhatian iblis ini terampas oleh kematian kedua orang sekarat yang bersandar pintu itu, maka ia pun akan mengalami nasib serupa, berkata pemimpin kelompok itu di dalam hatinya. Berdasarkan atas perhitungan itulah maka ia pun segera bertindak. Dengan tangkasnya ia meloncat berlari ke arah kedua orang yang ketakutan itu. Kiwaskita yang memang sudah curiga akan sikap licik itu, masih juga terkejut melihat serangan yang tiba-tiba dari pemimpin kelompok itu. Namun dengan demikian, maka kemarahan di hatinya bagaikan meledak dan tidak terkendali lagi. Ia sadar bahwa ia tidak akan dapat menyusul orang itu, betapapun ia mampu meloncat jauh lebih panjang dari pemimpin kelompok itu. Apalagi ia masih harus menghindari 3 serangan beruntun yang datang seperti arus gelombang tanpa henti. Tetapi sudah barang tentu bahwa ia tidak akan dapat membiarkan pembunuhan itu terjadi. Dalam keadaan yang demikian itulah, Kiwaskita harus memilih tindakan yang paling tepat dapat dilakukan. Ketika ia bergeser selangkah, maka salah seorang dari ketiga penyamun itu berhasil memotong arah sambil mengacungkan senjatanya, sehingga Kiwaskita tertegun karenanya. Tetapi Kiwaskita tidak dapat membiarkan dirinya tertegun-tegun tanpa berbuat sesuatu. Karena itulah maka tiba-tiba saja ia meloncat, justru menjauhi arah kedua orang suami istri yang bersandar pintu itu. Namun, pada saat ia meloncat, tangannya telah bergerak dengan cepatnya. Ia tidak mau terlambat. Kelambatan beberapa kejap saja, ia sudah gagal menolong kedua suami istri yang mengalami bencana karena tingkahnya. Sejenak kemudian, pada saat pemimpin kelompok itu meloncat sambil mengulurkan senjatanya, terdengarlah keluhan tertahan. Tetapi sekejap kemudian disusul oleh jerit seorang perempuan yang menggelepar memecah ketegangan di halaman itu. Semua yang mendengar jeritan itu tertegun. Mereka tanpa sadar, telah berpaling memandang ke arah perempuan yang masih mencoba bersandar pintu menjaga suaminya yang gemetar. Namun kemudian mereka telah terduduk semakin lemah. Dari pundak perempuan itu ternyata telah menitik darah. Ujung pedang pemimpin kelompok itu sempat melukainya, meskipun tidak begitu dalam. Namun dengan demikian, pemimpin kelompok itu harus menebus dengan nyawanya. Ia terjatuh menggelepar di tanah dengan darah yang membasah di punggungnya. Sedang sebilah keris masih menancap dalam-dalam di punggung yang telah menjadi merah itu. Ternyata Kiwaskita tidak dapat mempergunakan cara lain. Dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, ia mempergunakan kerisnya dan melemparkan langsung ke punggung pemimpin kelompok penyamun itu, sehingga ia terbunuh seketika. Tetapi luka di pundak perempuan itu membuat Kiwaskita bagaikan wuru. Karena jarak yang memisahkannya dari perempuan itu, maka ia sama sekali tidak dapat melihat dengan pasti, apakah luka di pundak perempuan itu membahayakan jiwanya. Karena itulah, maka kemarahan yang membakar dadanya itu, seolah-olah telah tertumpah tanpa tertahankan lagi. Itulah sebabnya, maka sebelum ketiga lawannya menyadari sepenuhnya apakah yang telah terjadi, Kiwaskita telah meloncat menyerang. Ia tidak lagi mengekang segenap kekuatan yang tersalur di tangannya. Karena itu maka ketika tangannya itu terayun menghantam salah seorang dari lawannya yang tidak sempat mengelak, maka tubuh itu bagaikan gemeretak, tulangnya berpatahan meskipun ada usahanya menggerakkan pedangnya, tetapi yang terjadi adalah kematian yang mendebarkan. Tubuh yang bagaikan tidak bertulang itu terlempar beberapa langkah dan jatuh membeku di tanah tanpa sempat mengeluh lagi. Kematian kedua orang kawannya ternyata telah menggoncangkan keberanian dan kekasaran kedua orang penyamun yang masih hidup. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa kali ini mereka telah menjumpai seseorang yang memiliki kemampuan tiada taranya. Sekilas mereka teringat bahwa orang itu telah menyebut dirinya Kiai Jalawaja. Karena itu maka, tiba-tiba saja mereka mempunyai pertimbangan lain atas nama itu. Orang yang sedang dihadapinya agaknya benar-benar telah bertemu dengan Kiai Jalawaja dan bahkan mungkin yang telah membunuhnya. Tetapi bagaimanapun juga kedua orang itu harus mencoba mempertahankan hidupnya. Dengan demikian, betapa hatinya dicengkam oleh kecemasan, mereka masih bertahan terus. Bahkan mereka telah mencoba untuk mencari jalan keluar dari halaman itu. Jika kami mengetahuinya, maka kami tidak akan mengejarnya, berkata salah seorang dari mereka di dalam hatinya. Dalam pada itu, Kiwaskita masih saja dibakar oleh kemarahannya.
Justru setelah ia melihat perempuan yang terluka itu menjadi lemah dan bahkan kemudian suaminya lah yang memeganginya agar tidak jatuh. Namun demikian, perempuan itu bersandar dengan mata tertutup di bahu suaminya yang duduk bersandar pintu. Kemarahan Kiwaskita telah menghentakkannya sekali lagi. Ketika salah seorang dari kedua penyamun yang masih hidup itu berusaha melarikan diri, maka dengan serta-merta Kiwaskita meloncat menangkap lengannya. Dengan satu hentakan orang itu terputar. Tetapi ternyata bahwa ia tidak menyerah begitu saja. Ketika tubuhnya berputar, maka tangannya pun telah mengayunkan pedangnya mendatar. Kiwaskita bertindak cepat. Dengan kakinya ia menghantam siku orang itu. Demikian kerasnya, sehingga bukan saja senjata itu terlepas dan terdengar teriakan nyaring, tetapi siku orang itu pun telah terlepas pula sendinya. Sebelum orang itu sempat berbuat apapun juga, maka tangan Kiwaskita langsung melayang menghantam dagunya, sehingga kepala orang itu terangkat, namun kemudian tubuhnya bagaikan terlipat ketika tangan Kiwaskita yang lain menghantam perutnya. Tak ada yang dapat menahannya lagi. Terhuyung-huyung ia jatuh tertelungkup. Namun belum lagi tubuhnya terbanting di tanah, sisi telapak tangan Kiwaskita telah menghantam tengkuknya. Hanya sekali orang itu sempat menggeliat. Kemudian ia pun mati menyusul kedua kawannya yang lain. Tinggallah yang seorang dari antara keempat penyamun itu. Meskipun ia masih belum terluka dan bahkan seolah-olah sama sekali belum tersentuh tangan Kiwaskita, namun rasa-rasanya tulang belulangnya telah remuk pula seperti kawan-kawannya yang terbaring mati. Itulah sebabnya, ketika kemudian Kiwaskita mendekatinya, maka ia justru bagaikan telah lumpuh. Wajahnya yang garang menjadi pucat pasi. Sebagai seorang penyamun yang justru telah berada di dalam lingkungan orang-orang yang merasa dirinya sedang memperjuangkan kejayaan masa Majapahit itu, ia sebenarnya bukanlah seorang pengecut. Ia pernah mengalami persoalan-persoalan yang menggetarkan jantung. Sentuhan maut telah sering terasa di tubuhnya. Tetapi sekali ini ia benar-benar merasa gentar melihat orang yang menyebut dirinya Kiai Jalawaja itu. Meskipun kemudian ia tahu pasti bahwa nama itu tentu bukan yang sebenarnya. Kematian sebenarnya bukanlah akhir yang menakutkan. Tetapi ada sesuatu yang tiba-tiba saja telah melumpuhkan keberaniannya untuk melawan. Orang yang mengaku bernama Kiai Jalawaja itu mula-mula telah menghindari perkelahian meskipun ia memiliki kemampuan yang ternyata tidak terlawan oleh keempat orang kawan-kawannya. Itulah yang sebenarnya mulai mempengaruhi pikiran orang itu. Bahwa sebenarnya orang yang mengaku bernama Kiai Jalawaja itu memiliki lebih banyak ketahanan rohaniah di samping ketahanan jasmaniah. Meskipun tidak dengan sadar, tetapi penyamun yang masih hidup itu merasakan tanpa dapat menyebut bentuk dan wujud di dalam hatinya, bahwa tidak pantas baginya untuk melanjutkan perlawanan terhadap orang yang sebenarnya telah menghindari benturan kekerasan itu. Karena itu, jika ia kemudian melemparkan senjatanya, bukanlah semata-mata karena ia dicengkam oleh ketakutan untuk mengalami kematian, tetapi juga karena pengaruh sikap dan tingkah laku Kiwaskita yang kurang dipahaminya, tetapi dapat menyentuh perasaannya itu. Kiwaskita pun tertegun melihat lawannya melontarkan senjatanya, sehingga karena itu sejenak ia termangu-mangu. "Kau menyerah?" bertanya Kiwaskita. "Aku menyerah, Kiai," suara orang itu gemetar. "Kau tidak mau mati seperti kawan-kawanmu?" Orang itu termangu-mangu sejenak, seolah-olah ia sedang berbincang dengan dirinya sendiri. Baru sejenak kemudian ia menjawab sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak, Kiai. Aku tidak takut mati seperti kawan-kawanku. Tetapi ada ketakutan yang lain yang aku tidak mengerti. Karena itu, jika Kiai ingin membunuhku, bunuhlah aku. Tetapi tanpa aku mengerti maknanya, aku memang ingin mati tanpa melakukan perlawanan, karena aku menyadari bahwa sejak semula Kiai sudah menghindari perkelahian." Kiwaskita termangu-mangu sejenak. Ia memandang wajah orang itu dengan tajamnya. Ia melihat kejujuran memancar di sorot matanya yang buram di wajahnya yang pucat. Namun karena itu, rasa-rasanya memang ada yang menahan hatinya. Ia tidak dapat mengabaikan perasaan iba yang tiba-tiba telah melonjak di sela-sela kemarahan yang meluap-luap di dadanya. Sejenak Kiwaskita termangu-mangu. Namun ia bagaikan terbangun dari tidurnya, ketika ia mendengar suara merintih. Ketika ia berpaling, dilihatnya perempuan yang luka di pundaknya itu telah menjadi semakin lemah bersandar pada suaminya. Sekilas Kiwaskita justru bagaikan membeku. Namun kemudian ia pun segera meloncat mendekati, karena ia sadar bahwa suami perempuan itu pun telah menjadi lemah pula,
karena agaknya para penjahat itu telah menyakitinya. Kisanak, berkata Kiwaskita kepada laki-laki yang gemetar itu. Marilah kita bawa saja istrimu ini masuk. Laki-laki itu tidak menjawab. Tertatih-tatih ia berdiri. Namun ia tidak dapat berbuat lain kecuali membiarkan saja Kiwaskita mengangkat tubuh istrinya yang terluka. Perlahan-lahan Kiwaskita meletakkan perempuan itu di pembaringannya. Kemudian ia pun berusaha dengan kemampuan yang ada padanya untuk mengobati lukanya yang untung tidak terlampau parah. Namun bagi perempuan itu, agaknya telah cukup mencengkam seluruh syarafnya. Dengan dedaunan yang dikenalnya, Kiwaskita mengobati luka itu, sehingga perasaan pedih yang menyengat kulit, rasa-rasanya berangsur-angsur berkurang meskipun tidak lenyap sama sekali. Apakah di padukuhan ini ada dukun yang cukup baik? Bertanya Kiwaskita. Laki-laki yang tubuhnya lemah dan gemetar itu menganggukkan kepalanya. Jawabnya terbata-bata. Iya, Kisanak. Apakah kau dapat menyuruh salah seorang pembantumu untuk memanggilnya? Orang itu mengangguk. Namun keraguan-raguan nampak di wajahnya. Cepatlah, agar ia segera dapat mengobati luka istrimu dan engkau sendiri. Sementara itu, biarlah anak-anak muda padukuhan ini membantuku menyelenggarakan mayat para penyamun yang terbunuh itu. Laki-laki itu pun kemudian tertatih-tatih memanggil seorang pembantunya yang juga ketakutan di belakang. Kemudian disuruhnya pembantunya itu memanggil dukun yang pandai. Panggil juga anak-anak muda. Kau dapat mengatakan apa yang telah terjadi. Penjahat-penjahat itu telah terbunuh di halaman rumah ini, sambung Kiwaskita. Orang itu ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun meninggalkan rumah itu. Ketika ia lewat di halaman, maka ia telah memalingkan wajahnya dan berlari melintas. Kiwaskita yang kemudian teringat kepada seorang penyamun yang masih hidup, segera melangkah ke halaman pula. Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat penyamun itu masih tetap berdiri di tempatnya. Sejenak Kiwaskita termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bertanya. Kau tidak lari? Kudamu masih tertambat di tempatnya. Orang itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya. Aku tahu bahwa itu tidak akan berguna. Kenapa? Aku akan berputaran saja di bulak karena kekuatan tenungmu. Kemudian akan terdampar kembali di halaman ini. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Aku tidak menenungmu demikian. Kau dapat lari kemanapun juga kau kehendaki. Tetapi jika demikian, mungkin aku memang akan mengejarmu dan membunuhmu dimanapun aku dapat menyusulmu. Sudah aku katakan. Kematian tidak menakutkan lagi bagiku. Aku memang sudah kehilangan kesempatan itu tanpa belas kasihanmu. Kiwaskita tidak menjawab lagi. Namun ia masih termangu-mangu sejenak di tempatnya. Baru beberapa saat kemudian ia berkata. Minggirlah. Jangan menakut-nakuti orang yang akan datang ke halaman ini. Duduklah di pojok rumah itu dan jangan berbuat apa-apa. Orang itu bagaikan telah kehilangan kepribadiannya. Ia melangkah ke sudut rumah dan duduk di atas tangga tanpa menjawab sepatah kata pun. Dalam pada itu, maka pembantu yang harus memanggil seorang dukun dan sekaligus anak-anak muda untuk membantu Kiwaskita menyelenggarakan 3 sosok mayat di halaman itu, dengan suara yang gagap mulai berbicara kepada beberapa orang anak muda yang berkerumun di kejauhan. Mula-mula anak-anak muda itu merasa segan untuk mendekat, karena mereka tidak tahu pasti apa yang telah terjadi. Tetapi pembantu itu meskipun kurang meyakinkan, namun memberikan sedikit gambaran dari peristiwa yang sebenarnya. Jadi orang itu benar-benar berhasil membunuh 3 orang sekaligus, bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu. Ya, tidak ada lagi yang dapat kalian cemaskan. Orang yang telah berhasil membunuh ketiga orang itu masih berada di sana. Jika timbul kesulitan, maka ia akan dapat menyelesaikannya. Anak-anak muda itu masih tetap ragu-ragu. Tetapi pembantu itu berkata, baiklah jika kalian ragu-ragu. Tunggulah aku di sini. Aku akan memanggil dukun di sudut padukuhan itu, untuk mengobati luka-luka. Kita nanti akan bersama-sama memasuki halaman itu. Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, baiklah. Aku menunggumu. Dengan tergesa-gesa orang itu pun kemudian pergi ke sudut padukuhan memanggil seorang dukun tua yang memiliki pengetahuan tentang berbagai macam obat-obatan.
Ketika orang itu kembali bersama dukun tua itu, maka anak-anak muda itu pun mengikutinya pula. Betapapun keraguan-raguan masih mencengkam hati tetangga-tetangga di sekeliling rumah yang menjadi ajang perkelahian itu, namun mereka pun kemudian berdatangan pula. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa orang yang telah berhasil membinasakan ketiga orang penjahat itu masih ada di halaman itu pula. Beberapa orang di antara para tetangga itu sempat bertanya tentang beberapa hal kepada pemilik rumah yang masih lemah itu. Namun setelah minum beberapa teguk air dingin dan telur mentah bercampur madu lebah yang diberikan oleh dukun di padukuhan itu, rasa-rasanya badannya menjadi segar. Ketika dukun itu sedang berusaha mengobati istri pemilik rumah yang terluka dengan obat-obatan yang lebih baik, maka beberapa orang laki-laki telah membantu Kiwaskita membersihkan halaman dan menyingkirkan 3 sosok mayat yang sudah membeku. Ketiganya harus segera dikuburkan, berkata Kiwaskita. Apakah kawan-kawan mereka akan datang di kesempatan lain? Aku tidak tahu pasti. Tetapi tidak ada di antara mereka yang dapat melaporkan kepada pimpinannya, bahwa ketiga orang kawannya terbunuh di sini. Seandainya mereka mendengar pula berita kematian itu, maka kalian dapat menyebut bahwa akulah yang telah membunuh mereka, dan aku adalah seorang prajurit dari Mataram. Oh, beberapa orang saling berpandangan. Kalian jangan cemas. Aku akan memberitahukan hal ini kepada Ki Gede Menoreh. Ki Gede tentu akan menaruh perhatian terhadap peristiwa ini. Bukankah Menoreh mempunyai pengawal yang kuat pada saat-saat lampau? Aku yakin bahwa dari padukuhan ini, meskipun terletak di ujung tanah perdikan, tentu mempunyai beberapa orang anak-anak muda yang ikut menjadi pasukan pengawal. Tetapi mereka berada di padukuhan induk, jawab salah seorang dari mereka. Tentu masih ada anak-anak muda yang lain. Tetapi jika perlu aku dapat mengusulkan agar para pengawal, setidak-tidaknya yang berasal dari padukuhan ini, untuk beberapa hari diperkenankan pulang untuk menjaga kampung halamannya. Orang-orang yang mendengar keterangan Kiwaskita itu mengangguk-angguk. Jika benar-benar demikian, maka mereka akan menjadi lebih tenang, sementara anak-anak muda di padukuhan itu sendiri sempat mempersiapkan diri. Dengan bantuan para tetangga dan anak-anak muda, maka semuanya pun segera dapat diselesaikan. Ketiga sosok mayat itu telah dibawa ke kuburan untuk dikubur sewajarnya. Sementara Kiwaskita telah mengambil dan menyarungkan kerisnya di urangkanya. Jika Rudita melihat bekas darah di kerisku, katanya di dalam hati. Namun dalam keadaan yang demikian, ia tidak dapat mengambil langkah yang lain. Ia sudah mencoba menghindari kekerasan. Tetapi dalam keadaan yang masih serba kalut di dalam pergeseran peradaban manusia, maka ternyata bahwa ia masih harus membasahi senjatanya dengan darah sesama. Sesama manusia. Meskipun demikian, persoalan itu masih tetap bergejolak di dalam hati Kiwaskita, bahkan untuk waktu yang lama. Dengan hati yang buram Kiwaskita pun kemudian merasa wajib untuk minta maaf kepada penghuni rumah itu suami istri. Ia telah menimbulkan persoalan dan bahkan telah meneteskan darah. Aku sama sekali tidak menduga bahwa orang-orang itu adalah orang yang buas dan sama sekali tidak mengenal perikemanusiaan, berkata Kiwaskita. Sudahlah, Kisanak, berkata penghuni rumah itu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Tidak ada orang yang menduga bahwa akan terjadi malapetaka seperti ini. Kita tentu tidak menduga pula bahwa ada orang yang berkelakuan seperti itu. Kiwaskita mengangguk-angguk. Katanya. Aku akan menyampaikan semuanya ini kepada Ki Gede Menoreh. Apakah Kisanak akan pergi ke padukuhan induk dan singgah di rumah Ki Gede? Ya. Aku memang akan pergi ke sana. Penghuni rumah itu mengangguk-angguk. Katanya. Mudah-mudahan Ki Gede benar-benar akan mengizinkan beberapa orang anak muda dari padukuhan ini yang menjadi pengawal tanah perdikan Menoreh untuk pulang beberapa hari. Meskipun seperti yang Kisanak katakan, bahwa mungkin tidak akan ada seorang pun yang akan datang untuk menuntut balas, namun kehadiran mereka akan dapat memberikan ketenangan di hati kami. Aku akan menyampaikannya kepada Ki Gede, jawab Kiwaskita. Dan agaknya Ki Gede tidak akan berkeberatan. Penghuni rumah itu mengangguk-angguk. Namun wajahnya yang pucat sudah mulai dijalari warna merah. Dan bahkan ia pun sudah dapat membantu merawat istrinya yang luka. Sejenak kemudian Kiwaskita pun segera minta diri untuk meneruskan perjalanan. Ia akan berjalan dengan seorang kawan. Tidak lagi seorang diri.
Seorang dari keempat penyamun yang masih hidup itu telah menumbuhkan kebencian yang tidak ada taranya. Tetapi anak-anak muda di padukuhan itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa, karena orang itu seolah-olah justru mendapat perlindungan dari Kiwaskita. Namun sebelum Kiwaskita meninggalkan padukuhan itu, ia pun berpesan. Masih ada 3 ekor kuda di sini. 3 ekor kuda itu akan dapat menumbuhkan persoalan jika ada seseorang yang mengenalinya. Karena itu, hadapkan 3 ekor kuda itu ke hutan rindang di kaki bukit. Kemudian lecutlah mereka, agar mereka berlari meninggalkan tempat ini. Mungkin mereka akan tersesat dan diketemukan oleh orang lain, tetapi di tempat yang jauh, sehingga tidak menjadi daerah jelajah orang-orang semacam keempat orang penyamun ini. Orang-orang padukuhan itu ternyata dapat mengerti maksud Kiwaskita. Mereka tidak mau terlibat persoalan di luar kemampuan mereka justru karena ketiga ekor kuda itu. Karena itulah, maka ketiga ekor kuda itu pun kemudian dilepaskannya sambil mengejutkannya, agar mereka berlari ke arah yang tidak diketahui. Seperti yang dikatakan Kiwaskita, meskipun seandainya ketiga ekor kuda itu kemudian diketemukan oleh seseorang, namun jaraknya di tempat itu tidak akan disentuh oleh kawanan penyamun yang sedang mencari perbekalan untuk sebuah gerombolan yang besar, yang mempunyai cita-cita yang jauh lebih besar dari sekedar mengumpulkan harta benda itu saja. Dalam pada itu Kiwaskita sendiri melanjutkan perjalanannya ke padukuhan induk tanah perdikan menoreh bersama seorang di antara keempat penyamun itu. Tetapi seperti yang telah diduga oleh Kiwaskita, orang itu pun tidak banyak mengetahui tentang usaha para pemimpinnya. Kami memang mengetahui bahwa Kiai Kelasa Sawit ada di lereng sebelah timur Gunung Merapi. Bahkan kami pun sudah mendengar berita apa yang telah terjadi. Kiai Kelasa Sawit telah terdesak dari Tambak Wedi dan hilang di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Sedangkan Kiai Jalawaja telah terbunuh pula di pertempuran itu. Menurut pendengaranmu, siapakah yang lebih penting? Kiai Kelasa Sawit atau Kiai Jalawaja? Aku tidak dapat mengatakannya, jawab penyamun itu. Tetapi keduanya mempunyai kedudukan tersendiri di dalam gerombolan masing-masing. Dan kau? Siapa namamu dan siapa nama pemimpinmu? Maksudku, pemimpin gerombolanmu yang setingkat dengan Kiai Kelasa Sawit dan Kiai Jalawaja? Orang itu termangu-mangu. Siapa namamu, desak Kiwaskita. Marta Beluk, jawab orang itu. Kiwaskita mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia mengulangi. Marta Beluk. Kenapa kau disebut Beluk? Mungkin hidungmu yang bengkok seperti burung gagak beluk itu. Orang itu mengangguk kecil. Jawabnya. Mungkin begitu. Tetapi kau belum menjawab. Siapakah nama pemimpinmu yang setingkat dengan Kiai Kelasa Sawit? Orang itu tidak segera menjawab. Kisanak, berkata Kiwaskita. Kau sudah berada di tanganku. Kau tentu tidak akan dapat ingkar lagi. Lebih baik berterus terang daripada kau harus mengalami perlakuan yang kurang baik. Mungkin di tanah perdikan menoreh, mungkin di Mataram. Apakah aku akan kau bawa ke Mataram? Kiwaskita memandang orang itu sejenak, lalu dengan nada yang dalam ia bertanya. Apakah kau berkeberatan? Orang itu menundukkan kepalanya. Orang-orang Mataram bukannya orang yang buas seperti yang barangkali kau bayangkan. Mungkin mereka memerlukan keteranganmu. Mungkin juga 1-2 orang pemimpin pengawal akan mencoba memaksamu berbicara. Karena itu, berbicaralah terus terang. Mereka akan memperlakukan kau dengan baik. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Apalagi jika kau mau mengatakan, siapakah pemimpinmu, dengan siapa pemimpinmu itu berhubungan. Aku adalah pengikut yang paling rendah tingkatnya, jawab orang itu. Yang paling aku kenal adalah pemimpinku yang tadi terbunuh. Pemimpin kelompokku yang setingkat dengan Kiai Kelasa Sawit adalah orang yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang terendah seperti aku ini. Tetapi kau mengetahui namanya. Ya. Siapa? Kisanak. Apakah nama itu mempunyai arti yang penting bagimu dan bagi Mataram? Aku adalah orang yang paling bodoh. Tetapi aku menganggap bahwa nama seseorang dapat berganti 10 kali dalam 1 hari. Atau seseorang dapat mempergunakan 5-6 nama sekaligus. Di satu tempat ia mempergunakan nama yang satu, di lain tempat nama yang lain lagi. Aku mengerti. Tetapi kau dapat menyebut sebuah nama. Siapapun.
Bahkan seandainya kau berbohong sekalipun, dengan menyebut nama siapa saja yang barangkali tidak ada hubungan sama sekali dengan gerombolanmu, aku pun tidak akan mengetahui kebenarannya. Orang itu mengerutkan keningnya. Seperti juga nama yang kau sebut sebagai namamu. Orang itu masih tetap berdiam diri. Aku tahu, sebenarnya kau bukan seorang pengecut. Aku tahu, bahwa sebenarnya lebih baik mati itu menerkamu daripada kau menyerah dan dibawa ke Mataram atau Pajang, karena dengan demikian rahasia yang kau simpan akan mungkin dengan cara apapun juga harus mengalir keluar dari mulutmu. Ya, Kisanak, ia berhenti sejenak, lalu. Barangkali aku dapat menyebut sebuah nama bagimu. Kia Jalawaja. Aku sudah memakai nama itu. Bukankah seseorang dapat merubah namanya 10 kali dalam satu hari? Oh, ya Kiai, jawab orang itu. Aku memang tidak pernah bermimpi untuk menyerah. Menyerah bagi seseorang seperti aku ini, berarti siksaan yang tidak tertanggungkan. Tetapi aku melihat kelainan padamu, sehingga karena itu, aku pun melakukan yang tidak mungkin pernah aku lakukan kepada orang lain. Kiwaskita merenung sejenak. Tetapi agaknya memang sulit baginya untuk mengetahui, apakah sebenarnya orang yang dibawa itu seperti yang dikatakannya, tidak tahu menahu terhadap atasannya. Sejenak mereka pun kemudian saling berdiam diri untuk beberapa saat. Kiwaskita pun mencoba untuk mempertimbangkan, apakah yang sebaiknya dilakukan atas orang itu. Jika ia membawa ke Menoreh, dan menahan orang itu di rumah Ki Argapati, maka mungkin akan dapat menimbulkan beberapa kesulitan. Dalam kesibukan perhelatan, ia akan dapat melupakan orang itu dan jika ada sebuah kesempatan ia akan dapat lari. Jika ia akan lari, tentu ia sudah melakukannya, berkata Kiwaskita di dalam hatinya. Ternyata ia tetap berada di tempatnya selagi aku sibuk membantu mengurus istri pemilik rumah itu. Namun kemudian dijawabnya sendiri. Saat itu ia tidak mempunyai kesempatan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Tetapi setelah ia sempat memandang ke dirinya sendiri dan kemungkinan yang dapat terjadi jika ia berada di Menoreh atau di Mataram, ia akan dapat mengambil sikap yang lain. Bahkan mungkin watak yang sebenarnya akan tumbuh kembali, dan sentuhan sesaat atas nuraninya itu pun akan segera larut. Ia dapat lari dan justru memberikan banyak keterangan kepada kawan-kawannya dan pemimpinnya tentang tanah perdikan Menoreh. Akhirnya Kiwaskita tidak melihat kemungkinan lain kecuali menyerahkan orang itu ke Mataram. Terserahlah orang-orang Mataram. Tentu Ki Gede Menoreh tidak akan berkeberatan. Tentu ia pun tidak akan sempat mengurus orang itu di saat-saat ia sibuk dengan perhelatannya. Dalam pada itu, orang yang dibawa oleh Kiwaskita itu memang sebenarnya sedang mencoba menilai keadaannya. Ia merasa bahwa ia memang tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan Kiwaskita. Ia menyangka bahwa Kiwaskita benar-benar seorang tukang tenung yang akan dapat menenungnya. Seandainya ia lari, maka tukang tenung itu akan dapat membuatnya bingung dan setelah berputar-putar maka ia akan kembali lagi kepadanya. Atau lebih dari itu, tukang tenung itu akan dapat menenungnya menjadi seekor binatang. Ia dapat mengadakan yang tidak ada. Apalagi sekedar berubah bentuk. Aku mungkin dapat dijadikannya kera, atau bahkan anjing, atau kerbau. Alangkah mengerikan jika setiap hari aku harus menarik bajak di sawah berlumpur, katanya di dalam hati. Semakin dekat mereka dengan induk tanah perdikan Menoreh, maka orang itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Ada penyesalan di dalam hatinya, bahwa ia telah menyerah. Tetapi ia memang tidak mempunyai pilihan lain. Kenapa aku tidak mati saja seperti kawan-kawanku itu, tiba-tiba saja ia berdesah di dalam hatinya. Tetapi semuanya sudah lewat. Tentu tidak akan mungkin baginya untuk menuntut agar dirinya dibunuh saja oleh orang yang membawanya itu. Nampaknya ia tidak senang melakukan kekerasan jika tidak terpaksa, katanya di dalam hati. Namun dalam pada itu, Kiwaskita pun mulai menilai dirinya sendiri. Apakah yang dilakukannya itu sudah tepat? Namun yang ditemukan adalah suatu sikap yang goyah pada dirinya. Sikap yang kadang-kadang masih dibumbui oleh kepura-puraan yang seolah-olah dilandasi oleh alasan yang kuat. Yang disusunnya baik-baik untuk mendukung langkahnya. Tetapi Kiwaskita bukannya orang yang takut melihat ke dalam dirinya. Betapapun pahitnya, ia dengan tengadah melihat hatinya yang penuh cacat. Sebuah desah yang panjang lewat di kedua lubang hidungnya. Katanya, aku masih akan tetap terombang-ambing oleh kelemahanku sendiri. Mudah-mudahan aku segera mendapat keseimbangan.
Pengaruh sikap Rudita tidak dapat aku abaikan. Namun aku masih merasa tetap berdiri di atas kenyataan hidup seperti ini. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Di hadapannya telah nampak padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Kita akan sampai setelah kita melalui bulak panjang ini, berkata Kiwaskita kepada orang yang dibawanya itu. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah yang akan terjadi atasku di ujung bulak itu? Kau sebaiknya dibawa ke Mataram. Mataram akan dapat menentukan apakah yang sebaiknya dilakukan atasmu. Mungkin kau dapat memberikan keterangan, meskipun hanya sepotong kecil. Tetapi mungkin keteranganmu itu bermanfaat bagi mereka. Kenapa aku harus dibawa ke Mataram? Jawabnya. Kisanak. Jika kau masih tetap ragu-ragu, apakah tidak sebaiknya kau bunuh saja di sini daripada aku harus menjadi pengewan-ewan di Mataram? Seorang prajurit yang manapun juga, tidak akan membunuh lawannya yang sudah menyerah. Selebihnya, mayatmu akan membuat aku menjadi bingung, bagaimana aku harus menyelenggarakannya di tengah-tengah bulak ini. Jika kau memang menghendaki, biarlah aku membuat kuburku sendiri. Aku akan menggali lubang yang dalam di tempat yang sepi. Bunuhlah aku dan kau tinggal menimbuni mayatku saja. Kau memang aneh. Rasa-rasanya aku tidak dapat mengerti sifat-sifatmu. Aku menyesal bahwa kau tidak membunuhku seperti ketiga kawan-kawanku. Dan aku menyesal bahwa aku telah menyerah. Jika aku tidak menyerah, mungkin kau sudah membunuhku. Itu agaknya lebih baik daripada menjadi tawanan di Mataram. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia dapat mengerti betapa seorang yang sudah menempatkan diri dalam lingkungan seperti orang itu, harus menyerah dan menjadi tawanan. Tetapi dalam pada itu Kiwaskita berkata, Kisanak, sebenarnya kau tidak sendiri. Nasib yang serupa banyak menimpa anak buah Kiai Kelasa Sawit, tetapi mereka tidak berada di Mataram karena yang menangkap mereka adalah prajurit-prajurit Pajang. Sedangkan kau akan berada di tangan para pengawal di Mataram. Orang itu memandang Kiwaskita sejenak. Lalu, memang antara Pajang dan Mataram tidak akan banyak bedanya. Setiap tawanan akan mengalami perlakuan yang tidak diinginkannya. Karena itu, aku sama sekali tidak ingin menjadi tawanan. Tetapi kau sudah menjadi tawanan. Masih ada satu cara. Mati. Dan kematian itu akan menghapus bukan saja penderitaan tetapi juga penyesalan. Kau mempunyai kesempatan untuk melarikan diri di perjalanan. Apakah kau tidak ingin mencobanya? Sudah aku katakan, tidak ada gunanya. Kau dapat menenungku. Membuat diriku menjadi apa saja. Kiwaskita terdiam. Orang itu sangat terpengaruh oleh bentuk-bentuk semu yang sudah dibuatnya. Bahkan agak berlebih-lebihan. Sejenak kemudian, mereka pun telah berada di mulut lorong di induk padukuhan tanah perdikan menoreh. Ketika mereka melintasi dua orang anak-anak muda yang berada di luar regol, Kiwaskita mengangguk sambil bertanya. Apakah kalian sudah mengenal aku? Sudah, Kiai. Kami sudah mengenalnya. Silahkan Kiai berjalan terus. Kiwaskita dan tawanannya yang sama sekali tidak menunjukkan ciri-cirinya sebagai tawanan itu pun berjalan terus menuju ke rumah kepala tanah perdikan menoreh. Aku akan menjadi gila, desis tawanan itu. Apakah aku akan disimpan di menoreh dahulu, sebelumnya aku dibawa ke Pajang? Ya. Kau akan berada di tanah perdikan menoreh untuk 1-2 hari. Akulah tentu yang akan membawamu ke Mataram. Persetan, ia menggeram. Kiai, bunuhlah aku sekarang jika kau memang laki-laki. Aku tidak mau. Ternyata kau tidak berbeda dengan orang lain. Kau sudah membunuh 3 orang kawanku. Tetapi kau merasa berdosa untuk melakukan yang keempat. Apakah itu adil? Kenapa kau bunuh juga ketiga anak-anak itu jika sebenarnya kau tidak ingin membunuh? Kelakuan mereka sudah terlampau melangkahi batas. Jika saja mereka berkelakuan sedikit terkendali, mungkin aku tidak akan membunuh mereka. Tingkah laku mereka dan luka di badan istri pemilik rumah itu membuat aku kehilangan pengamatan diri. Apa bedanya dengan kelakuanku? Penyerahan yang kau lakukan adalah pertobatan yang telah menyelamatkan nyawamu. Itulah sebabnya aku merasa bersalah jika aku masih juga membunuhmu. Aku sekarang akan melawanmu. Itu justru karena ketakutanmu menghadapi kenyataan yang akan terjadi menurut angan-anganmu.
Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah mereka tidak banyak berbicara lagi. Mereka menjadi semakin dekat dengan regol rumah Ki Gede Menoreh yang nampak semakin ramai menjelang hari perkawinan Pandan Wangi. Kita akan mengunjungi sebuah rumah yang siap mengadakan perhelatan, desis Ki Waskita. Aku akan lari jika ada kesempatan. Atau kau membunuh aku sebelum aku melakukannya. Ki Waskita tersenyum. Katanya, pertentangan di dalam dirimu adalah suatu pertanda yang baik. Jangan cemas menatap hati sendiri. Keraguan-raguanmu dapat kau manfaatkan untuk memperbaiki semua tingkah lakumu. Bukankah kau tidak takut mati? Kenapa kau takut melihat perubahan yang terjadi di dalam dirimu sendiri? Jika pada suatu saat kau berada di Mataram, kau tidak akan lagi merahasiakan sesuatu. Kau akan menjadi terbuka karena penyesalan dan niatmu menebus semua kesalahan yang pernah kau lakukan. Orang itu tidak menjawab. Tetapi wajahnya menjadi semakin tunduk. Apalagi ketika mereka sudah sampai di muka pendapa. Di sini kau bukannya tawananku. Kau adalah seorang pembantuku yang ikut bersamaku mengunjungi dan membantu perhelatan ini. Orang itu menarik nafas. Tetapi ia tidak sempat berpikir. Namun demikian ia masih bertanya. Tetapi siapakah namamu? Ki Waskita tertawa. Katanya. Panggil aku Waskita. Ki Waskita. Keduanya tidak sempat berbicara lagi. Beberapa orang telah menyongsong mereka dan mempersilahkan mereka masuk. Aku tidak seorang diri, berkata Ki Waskita. Aku datang bersama seorang pembantuku. Beberapa orang mengerutkan keningnya. Mereka sejenak termangu-mangu melihat orang yang disebut pembantu Ki Waskita itu. Meskipun tatap matanya tidak lagi nampak liar, tetapi masih ada kesan, betapa orang itu berwajah sekeras batu padas di pegunungan. Ki Waskita menyadari pula. Cara berpakaian orang itu pun agak berbeda. Tetapi sekali lagi ia tekankan. Ia adalah pembantuku yang paling dungu. Tetapi ia mempunyai kecakapan untuk membuat tarup dan hiasan-hiasan janur yang lain. Orang itu hanya menarik nafas saja. Dipandanginya setiap orang di regol itu dengan sudut matanya. Rasa-rasanya ia tidak berani menatap wajah-wajah yang memandanginya dengan penuh pertanyaan di dalam dada. Kedatangan mereka berdua segera disambut dengan wajah-wajah yang cerah dari keluarga Ki Gede Menoreh yang kecil, seperti kehadiran keluarga-keluarganya yang lain. Bahkan lebih dari itu karena Ki Waskita mempunyai beberapa kelebihan dari saudara-saudara yang lain itu. Aku membawa seorang kawan, berkata Ki Waskita. Biarlah ia berada di belakang. Ia dapat membantu membuat tarup atau kerja kasar yang lain. Oh, Ki Gede Menoreh mengangguk-angguk. Di sini sudah banyak tenaga yang dapat membantu sanak kadang yang menyiapkan tarup dan ubarampe. Biarlah kawan Ki Waskita itu beristirahat lebih dahulu. Mungkin ada kerja yang sesuai dengannya nanti. Ki Waskita mengangguk-angguk. Tetapi ia masih berkata. Mungkin mengambil air, mengisi jambangan di dapur atau pakiwan. Biarlah ia beristirahat dahulu, Ki Waskita, sahut Ki Gede. Namun demikian, Ki Gede tidak dapat menyembunyikan pertanyaan yang membersit di hatinya tentang orang itu. Tatapan mata yang aneh itu rasa-rasanya semakin menyiksa orang yang datang bersama Ki Waskita itu. Rasa-rasanya bukan saja di Mataram ia akan dijadikan pengewan-ewan. Tetapi di tanah perdikan Menoreh, ia sudah mulai menjadi tontonan yang aneh. Gila, ia menggeram. Kenapa aku tidak dibunuhnya saja? Tetapi ia sadar bahwa Ki Waskita memang bukan seorang pembunuh. Setelah duduk sejenak dan saling menceritakan keadaan masing-masing dan keluarganya, maka Ki Waskita pun kemudian dipersilahkan beristirahat di gandok bersama orang yang dibawanya itu. Kau dapat beristirahat di sini. Nanti kau akan mendapat kerja yang sesuai dengan kemampuanmu, berkata Ki Waskita. Aku tidak dapat membuat tarup, sahut orang itu. Lalu apa yang dapat kau lakukan? Aku tidak pernah berbuat apa-apa. Aku juga tidak pernah mengambil air dan apalagi kerja kasar yang lain. Ki Waskita menarik nafas. Katanya. Kau terlalu biasa mendapatkan nafkah dengan cara yang paling buruk, meskipun dengan dalih apapun juga. Dengan dalih perjuangan untuk menempatkan Trah Majapahit kembali atau alasan apapun. Tetapi cara itu harus berubah. Kau tidak akan dapat melakukannya sepanjang umurmu. Karena itu, belajarlah hidup sewajarnya seperti kebanyakan orang.
Bekerja keras dan bahkan mungkin bekerja keras tanpa mengenal lelah. Dengan demikian maka kau akan menemukan kehidupan yang wajar, meskipun melelahkan, tetapi kau akan mendapat ketenangan dan ketentraman hati. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Sekarang beristirahatlah. Aku akan membersihkan diri dan barangkali aku masih akan membicarakan masalah perkawinan anak Ki Gede sejenak di pendapa. Tinggal sajalah di sini. Jika aku atau Ki Gede memerlukanmu, kau akan aku panggil. Orang itu tidak menjawab. Dipandanginya wajah Ki Waskita sejenak. Namun wajah itu pun segera tertunduk. Namun ketika Ki Waskita melangkah keluar dari bilik itu, orang itu pun berdesis. Kenapa kau bersikap aneh? Apakah yang aneh? Kau biarkan aku sendiri di sini. Padahal kau tahu bahwa aku akan segera melarikan diri. Ki Waskita tersenyum. Katanya, aku menyerahkannya kepadamu. Jika kau ingin lari, larilah. Mungkin kau akan kembali ke dalam kehidupan yang telah kau hayati beberapa lamanya. Tetapi jika kau ingin mengenyam hidup baru, kau dapat melakukannya. Karena hidup yang lama tidak akan memberikan apa-apa lagi kepadamu, selain kebencian, dendam, dan kemaksiatan yang akan menyeretmu ke dalam kebinasaan yang kekal. Orang itu memandang Ki Waskita sekilas. Namun kepalanya pun segera tertunduk kembali. Ki Waskita tidak menghiraukannya lagi. Ia pun segera pergi ke pendapa untuk menjumpai Ki Gede menoreh setelah berganti pakaian yang kotor oleh debu dan noda-noda darah yang untungnya sudah mengering, sehingga tidak banyak menarik perhatian. Agaknya perempuan yang luka itulah yang telah menodai pakaiannya dengan percikan darahnya, ketika ia membantu menolongnya. Ternyata bahwa Ki Waskita tidak berbohong kepada Ki Gede menoreh. Dalam satu kesempatan, tanpa didengar oleh orang lain, juga Pandan Wangi, Ki Waskita pun segera menceritakan apa yang sudah terjadi atas dirinya di perjalanan, dan siapakah sebenarnya orang yang dibawanya itu. Ki Gede mengerutkan keningnya. Dengan wajah yang tegang ia bertanya. Dan apakah Ki Waskita membiarkannya tanpa pengawasan? Ia tidak akan lari, jawab Ki Waskita. Di luar sadarnya Ki Gede pun memandang ke pintu gandok sebelah. Ia melihat orang itu berdiri termangu-mangu di sisi pintu sambil memandang Ki Waskita, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Agaknya Ki Waskita pun menyadari bahwa Ki Gede masih tetap ragu-ragu. Namun demikian Ki Waskita juga melihat bahwa agaknya ada sesuatu yang akan dikatakan oleh orang itu kepadanya. Ki Gede, berkata Ki Waskita. Aku akan bertanya kepadanya. Mungkin ia ingin mengatakan sesuatu. Aku juga melihat kegelisahan itu, sahut Ki Gede. Ia memang gelisah sejak ia mengikuti aku. Ia ingin mati saja daripada menjadi tawanan orang Mataram. Dan ia minta Ki Waskita membunuhnya. Ya. Tetapi aku berkeberatan. Dan karena sentuhan perasaan itulah maka aku yakin ia tidak akan lari. Ia merasa berhutang sesuatu kepadaku. Betapapun jahatnya, orang ini agaknya masih mempunyai perasaan juga. Tetapi mungkin juga karena hatinya memang terlalu lemah sehingga ia tidak dapat menolak ketika ia terdorong ke dalam lingkungan yang hitam. Ki Gede menangguk-angguk. Rasa-rasanya ia pun sependapat bahwa kadang-kadang seseorang tidak memiliki ketetapan hati. Bahkan tidak dapat berdiri teguh pada sikapnya meskipun ia mengerti bahwa ia sedang menuju ke dalam kesakitan. Ki Waskita pun kemudian meninggalkan tempatnya mendekati tawanannya yang berdiri termangu-mangu di depan pintu gandok. Apakah ada sesuatu yang akan kau katakan? Bertanya Ki Waskita. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku merasa diriku seperti berada di dalam tungku api. Kenapa? Setiap orang memandangku seperti memandang hantu. Rasa-rasanya setiap bibir mencibir kepadaku dan jika aku melihat dua orang atau lebih bercakap-cakap, rasa-rasanya mereka sedang mempercakapkan aku. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Kiai, berkata orang itu kemudian. Apakah tidak ada cara yang lebih baik untuk menghukumku daripada cara yang Kiai tempuh ini? Aku tidak menghukummu, jawab Ki Waskita. Tetapi rasa-rasanya aku tersiksa lebih parah dari dilecut dengan penjalin. Lalu, apakah pendapatmu? Jika Kiai mengizinkan, apakah aku dapat Kiai serahkan saja kepada seseorang untuk melakukan kerja apa saja yang diperintahkannya seperti yang Kiai katakan kepada Ki Gede, tetapi yang terpisah dari orang-orang lain? Ah, desis Ki Waskita.
Coba katakan, kerja apakah yang kau maksud? Orang itu termenung sejenak. Lalu, misalnya membuat tali tutus. Bukankah dalam kerja ini diperlukan banyak tali tutus bambu apus? Aku dapat ditempatkan di sudut belakang kebun ini. Aku akan membuat tali sebanyak-banyaknya. Meskipun aku tidak biasa melakukannya, tetapi aku dapat. Kiwas kita tersenyum. Katanya. Lucu sekali. Kau datang sebagai pembantuku ke rumah ini, hanya untuk membuat tutus. Itu di hari pertama. Bukankah kita akan berada di sini lebih dari 1 hari? Kiwas kita termangu-mangu. Apakah Kia takut bahwa aku akan lari? Aku tidak peduli, apakah kau akan lari atau tidak. Jika kau memang akan lari, aku banyak memberi kesempatan itu. Tetapi aku tidak menghendaki kau lari, karena aku akan membawamu ke Mataram. Itu adalah siksaan yang tidak ada taranya. Sudah aku katakan bahwa lebih baik kau bunuh saja. Kau selalu mengulang-ulang. Aku menjadi jemu karenanya. Lebih baik kau berkata sesuatu yang bermanfaat. Beri aku pekerjaan itu, yang tidak selalu menjadi tontonan orang. Yang sudah dibuatnya. Bahkan agak berlebih-lebihan. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Aku akan mengatakan kepada Ki Gede. Seperti yang dikatakannya, maka kiwas kita pun kemudian menyampaikannya pula kepada Ki Gede yang masih berada di pendapa. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian katanya. Baiklah, kiwas kita. Biarlah aku membawanya ke kebun belakang. Tetapi sebenarnya lah nanti jika kita mulai memasang tarup dan teratak, kita memerlukan banyak tali tutus. Tetapi sebenarnya tidak perlu seseorang yang khusus membuatnya. Ia dalam kebingungan. Baiklah. Aku akan menyetujui jika kiwas kita sendiri tidak berkeberatan atas permintaan itu. Demikianlah maka Ki Gede pun membawa orang itu bersama kiwas kita ke kebun agak jauh di belakang, ke dekat serumpun bambu apus yang nampak subur dan rimbun. Terima kasih, berkata orang itu. Di sini aku akan merasa tenang. Tidak banyak orang yang memperhatikan aku. Di sana ada sumur, berkata kiwas kita. Hanya 1-2 orang saja yang pergi ke sumur. Namun agaknya mereka tidak akan memperhatikan aku. Terserahlah kepadamu, sahut kiwas kita kemudian. Membuatlah tutus sebanyak-banyaknya. Kau dapat menebang batang bambu apus itu dan membuatnya. Memang saatnya nanti, tutus akan banyak diperlukan. Namun dalam pada itu, ketika orang itu ditinggalkan di kebun belakang seorang diri, tanpa disangka-sangka telah hadir pula orang yang sama sekali tidak dikehendaki, baik oleh kiwas kita maupun oleh orang itu sendiri. Di luar dugaan orang yang sedang sibuk menebang batang-batang bambu apus itu, 2 orang telah mengamatinya dari kejauhan. Apakah kita akan mendekat? Bertanya salah seorang dari keduanya. Yang lain ragu-ragu. Tetapi kemudian berdesis. Bagaimana mungkin ia ditinggalkan seorang diri di kebun itu? Memang aneh. Tetapi baiklah kita mencoba mendapat keterangan daripadanya. Kedua orang itu pun kemudian melangkah mendekat. Mereka menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya orang yang sedang menebang batang-batang bambu itu. Kemudian diedarkan tatapan mata kedua orang itu berkeliling. Apakah ini sekedar pancingan, sehingga apabila seseorang mendekatinya, akan ditangkap pula? Pintu butulan dinding penyekat halaman itu tertutup, desis yang lain. Keduanya memandang pintu butulan pada dinding penyekat yang tinggi, yang membatasi kebun belakang itu dengan bagian belakang halaman rumah Ki Gede menoreh. Sedangkan kebun yang luas, hanyalah dikelilingi oleh dinding batu yang tidak melampaui pundak. Karena itulah, maka dari balik rimbunnya pohon-pohon perdu di kebun yang lain, kedua orang itu dapat melihat tawanan yang sedang menebang batang bambu itu. Jika ini sebuah jebakan, apa boleh buat? Keduanya pun segera berusaha mendekat. Dengan hati-hati mereka menjenguk dinding batu yang tidak begitu tinggi itu. Pest, desis salah seorang dari keduanya. Orang yang sedang menebang batang bambu itu berpaling. Namun ia pun menjadi terkejut melihat 2 orang yang menjenguk dinding batu itu. Kau, desisnya. Kemarilah. Apakah kau dalam pengawasan? Tidak, jawab orang itu. Tetapi ia melangkah mendekati 2 orang di luar dinding itu. Bagaimana kau dapat mengetahui bahwa aku ada di sini?
Kami hanya mendapat petunjuk ke arah mana kau pergi. Dan kau menemukan aku di sini? Ketika aku melalui jalan di depan rumah Ki Gede Menoreh, secara kebetulan aku melihatmu. Aku tidak tahu, apakah yang kau lakukan di sana. Kami kemudian menyingkirkan kuda kami di luar padukuhan dan kembali kemari. Dari jalan sebelah aku melihat kau berada di sini, sehingga aku berusaha untuk mendekat. Dari siapa kau mengetahui tentang aku? Kami menyelusuri jalan yang kau tempuh sampai ke padukuhan yang menjadi ajang pembantaian ketiga kawan-kawan kita. Setiap orang mengetahuinya apa yang telah terjadi di sana. Di sebuah warung aku mendengar peristiwa itu. Sebelum jejak kudamu hilang, aku telah mencoba mengikutinya sampai ke padukuhan induk ini. Dan kau yakin bahwa cerita yang kau dengar di warung itu benar-benar telah terjadi atas kami berempat? Meyakinkan sekali. Dan aku benar-benar menemukan kau seorang diri di sini. Orang yang sedang menebang batang-batang bambu itu termangu-mangu. Demikian cepatnya peristiwa itu dapat didengar oleh kawan-kawannya. Meskipun orang-orang padukuhan itu berusaha menyembunyikan jejak dengan melepaskan kuda-kuda kawannya yang terbunuh, namun cerita dari mulut ke mulut yang menjalar, telah memungkinkan kawan-kawannya yang lain mengetahui apa yang telah terjadi. Dan kini dua orang dari mereka telah menyusulnya. Sejenak terkilas di dalam ingatannya, bahwa sudah menjadi kebiasaan di dalam lingkungannya untuk saling mencurigai dan saling mengawasi. Pemimpinnya, yang telah memerintahkannya menyamun sepanjang jalan, agaknya telah mengirimkan dua orang untuk meyakinkan apa yang telah dilakukannya. Dan agaknya dua orang itu dengan segera dapat mengetahui bahwa tiga dari antara mereka yang diperintahkan untuk mencari apa yang mereka sebut dana bagi perjuangan yang agung itu telah mati terbunuh. Sedang yang seorang telah ditawan. Desis kawannya yang berada di luar dinding. Jangan termangu-mangu saja. Marilah kita pergi. Kau mendapat banyak kesempatan sekarang. Orang yang sedang menebang batang-batang bambu itu ragu-ragu. Tiba-tiba saja terbersit suatu keinginan untuk menempuh suatu cara hidup yang baru meskipun ia belum mengetahui bentuknya. Cepat. Kenapa kau menjadi linglung? Aku sedang berpikir, jawab orang yang berada di dalam dinding itu. Apa yang kau pikirkan? Kau mendapat kesempatan untuk lari. Marilah. Marilah. Di luar padukuhan ini ada seekor kuda. Seekor dari keduanya dapat kita pergunakan berdua. Orang itu masih saja ragu-ragu. Katanya kemudian. Ada sesuatu yang telah menyentuh hatiku. Aku memang mendapat banyak kesempatan untuk lari sejak semula. Tetapi aku tidak berani melakukannya. Orang yang menangkapku adalah seorang tukang tenung. Tukang tenung? Ya. Atau mungkin tukang sihir. Ia dapat membuat apa saja yang dikehendaki. Ketiga orang kawan kita yang mati itu tentu ditenungnya pula. Dan kau? Aku terpaksa menyerah. Bukan karena takut mati. Tetapi aku takut ditenungnya atau disihirnya menjadi kerbau atau lembu, atau bahkan kuda. Kita lari di luar pengetahuannya. Aku tidak yakin bahwa aku dapat melakukannya. Mungkin di luar sadarku aku akan kembali lagi kepadanya dan disihir menjadi binatang melata, atau apapun juga. Kedua kawannya yang berada di luar dinding mengerutkan keningnya. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Kau dipengaruhi oleh kecemasanmu sendiri. Tidak mungkin seseorang dapat melakukannya. Kami melihat dan mengalami bagaimana barang-barang yang sebenarnya tidak ada, rasa-rasanya ada di tangan kami." Kemudian hadir seorang anak-anak yang aneh yang ternyata tidak ada sama sekali. Kawannya yang lain pun berkata, "Orang itu mungkin dapat menimbulkan bentuk-bentuk yang nampaknya ada tetapi sebenarnya tidak ada. Tetapi sudah tentu tidak akan dapat merubah bentuk yang memang sudah ada, karena sebenarnya wujud yang nampak, yang sebenarnya tidak ada itu hanyalah sekedar pengaruh kemampuan ilmu yang langsung mempengaruhi syaraf kita." Kau mungkin tidak percaya. Barangkali demikian. Tetapi marilah. Selagi orang itu tidak ada. Seandainya ia dapat menenung, maka itu hanya dapat dilakukan di bawah matanya. Orang yang berada di dalam dinding batu ragu-ragu. Namun kemudian katanya, tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar sentuhan ketakutan, tetapi ada sentuhan yang lain. Apa? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata,
Orang itu adalah orang yang luar biasa. Ia dapat membunuh 3 orang kawanku dalam perkelahian yang dahsyat, tetapi ia sama sekali tidak berpijak kepada kemampuan ilmu yang luar biasa itu. Ilmu ala kanuragan dan sekaligus ilmu tenung entah sihir atau jenis ilmu apapun. Apa maksudmu? Ketika kami mula-mula merampoknya, ia menyerahkan barang-barang yang sebenarnya tidak ada. Bukan karena ketakutan, tetapi kemudian aku tahu bahwa sebenarnya ia menghindari perselisihan. Hal ini semakin aku yakini ketika kami menyusulnya. Ia mencoba bersembunyi di dalam sebuah rumah. Juga sekedar untuk menghindari perkelahian, bukan karena ketakutan. Tetapi ketika perasaan keadilannya tersinggung, karena pemimpin kami menyakiti orang yang telah menyembunyikannya, maka tiba-tiba ia kehilangan kesabaran dan mulai mempergunakan kekerasan yang sebenarnya sudah dihindarinya. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Yang seorang kemudian bertanya, "Lalu apa maumu sebenarnya?" Sikapnya sangat menarik perhatian. Sebenarnya aku ingin mempelajari tata kehidupan yang lain dari tata kehidupan yang pernah aku tempuh. Aku jadi teringat kepada kehidupan di kampung halaman sebelum aku ikut dalam pengembaraan. Kedua kawannya menjadi tegang. "Jadi kau mencoba untuk memisahkan diri?" "Aku tidak tahu apakah yang sebaiknya aku lakukan." "Marilah, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu." Tiba-tiba saja aku telah dicengkam oleh kerinduan kepada hidup yang sewajarnya, tidak selalu diburu oleh sikap kekerasan dan kebencian. Orang yang memiliki kemampuan jauh di atas kemampuanku masih mencoba menghindarkan diri dan perkelahian yang pasti akan dapat dimenangkannya. Bukankah dengan demikian kekerasan memang harus dihindari? Hatimu miur seperti daun ilalang. Mungkin. Tetapi kau tidak dapat berkhianat kepada pimpinan kita yang telah bertekad untuk memenangkan perjuangan ini. Kau harus menyadari bahwa perjuangan memang memerlukan pengorbanan. Orang itu termenung sejenak. Lalu tiba-tiba saja ia bertanya, "Sebenarnya apakah yang harus kita perjuangkan?" "Gila," geram yang lain. "Kau memang ingin berkhianat?" "Tidak. Aku tidak akan berkhianat. Aku akan tetap diam. Bahkan aku sedang berpikir, jika aku benar-benar akan diserahkan kepada prajurit-prajurit Mataram, aku akan membunuh diri. Tetapi jika aku dibiarkannya hidup seperti sekarang ini mungkin aku akan bertahan untuk hidup terus tanpa mengkhianati kalian." Kedua orang itu tiba-tiba saja saling berpandangan dengan sorot mata yang aneh. Bahkan yang seorang dari mereka pun kemudian berkata, "Aku memperingatkan kau sekali lagi. Tinggalkan tempat ini. Kau dapat dikirim ke Mataram atau Pajang. Di tangan orang-orang Mataram dan Pajang, kau tidak akan dapat mengelak lagi. Kau akan diperas sampai darahmu kering jika kau tidak mau mengatakan apapun juga yang kau ketahui tentang kami. Aku akan dapat bertahan. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tahu apa-apa sama sekali. Karena kau belum mengalami tekanan badaniah yang keras. Nah, sekarang aku minta untuk yang terakhir kalinya. Selagi belum ada orang lain yang mengetahuinya, marilah kita pergi." Keraguan-raguan yang sangat nampak pada wajah orang itu. Dipandanginya dua orang kawannya itu berganti-ganti. Namun, di luar dugaan kedua orang kawannya itu, ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sudahlah. Tinggalkan aku di sini. Aku ingin mencari jalan yang barangkali tepat bagiku. Mungkin aku akan kembali, tetapi mungkin aku akan memilih jalan lain. Tetapi aku sama sekali tidak akan berkhianat, karena masih ada jalan yang mungkin aku tempuh. Membunuh diri. Kau benar-benar sudah gila. Jika kau memang ingin membunuh diri, lakukanlah sekarang, supaya aku yakin bahwa kau sudah mati. Dengan demikian maka tidak ada kemungkinan bagimu untuk berkhianat lagi." Orang itu termangu-mangu sejenak. Keraguan-raguan yang makin tajam telah menghunjam ke pusat jantung. Dalam pada itu, kedua kawannya yang masih ada di luar dinding yang tidak terlalu tinggi itu nampak menjadi semakin gelisah. Satu dua orang yang lewat memperhatikan mereka sejenak, namun mereka tidak menghiraukannya lagi. "Cepatlah mengambil keputusan. Ikut bersama kami atau membunuh diri. Bagaimana jika kedua-duanya tidak dapat aku lakukan sekarang?" Kedua kawannya saling berpandangan sejenak. Yang seorang kemudian berkata, "Jangan memaksa kami mengambil jalan ketiga. Jika itu kau anggap baik." Cara itu sebenarnya membuat hatiku sedih.
Kau tahu bahwa aku mendapat tugas mengamati tugas yang kau lakukan. Aku memang mendapat wewenang penuh untuk mengambil keputusan. Ternyata bahwa hal ini sudah terjadi. Ambillah keputusan. Apakah aku harus membunuhmu? Itu sama sekali tidak menyenangkan. Kau adalah kawanku. Kau dan aku pernah mengalami pahit getir di medan yang beraneka. Sekarang apakah aku akan sampai hati membunuhmu? Aku pernah melakukannya juga. Ketika aku harus mengamati tugas sekelompok kawan kita di daerah utara. Tiba-tiba saja mereka telah disergap oleh beberapa orang pengawal. 2 orang di antara kawan kita tertangkap hidup-hidup meskipun mereka luka parah. Akulah yang membunuh mereka di malam hari dengan pasar beracun. Nah, sekarang lakukanlah tugasmu sebaik-baiknya. Gila. Kau memang sudah gila. Tukang sihir itu sudah menyihir otakmu. Mungkin kau benar. Aku merasa kehilangan sebagian dari kesadaranku. Aku tidak tahu pasti apa yang sebaiknya aku lakukan. Kadang-kadang aku merasa muak berada di sini. Tetapi kadang-kadang aku merindukan hidup yang sewajarnya seperti orang-orang yang tinggal di padukuhan ini. Mereka rasa-rasanya hidup tenang dengan keluarga mereka seperti yang pernah aku alami sebelum aku berada di antara kalian. Ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi mungkin juga tukang tenung itu sudah membuat aku menjadi linglung seperti sekarang ini. Marilah. Kau akan sembuh setelah 3 hari 3 malam kau tidak berada di bawah sorot matanya. Kau akan menyadari sepenuhnya keadaanmu. Orang itu menjadi semakin ragu-ragu. Namun kemudian kepalanya digelengkannya. Aku tidak dapat. Gila. Kau jangan memaksa aku untuk bertindak lebih jauh dari sikapku ini. Tetapi sekali lagi ia menggeleng. Katanya. Lakukanlah yang harus kau lakukan. Aku tidak tahu, apakah aku masih akan dapat menguasai diriku sendiri dan dapat menguasai kehendakku. Aku merasa seolah-olah aku telah kehilangan diri sendiri. Karena orang itu saling berpandangan sejenak. Yang seorang berkata, tidak ada harapan lagi. Apa boleh buat? Yang lain menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sungguh suatu saat perpisahan yang tidak akan dapat aku lupakan. Aku sudah siap, berkata orang yang berada di dalam dinding. Baiklah. Barangkali kau benar-benar telah berputus asa. Kau agaknya telah diracun oleh sikap dan perbuatan yang selama ini tidak kau mengerti. Atau barangkali benar katamu, bahwa kau sudah disihirnya. Ia berhenti sejenak, lalu. Aku akan membunuhmu dengan cara yang selalu kita lakukan. Kau membawa pasar beracun? Ya. Tetapi aku minta kau membelakangi aku, agar aku tidak ragu-ragu. Orang yang berada di dalam halaman itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi seperti yang dikatakannya sendiri, nalarnya bagaikan mengambang. Ia tidak lagi dapat meyakini apa yang sedang dilakukannya. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang itu dicengkam oleh keraguan-raguan, tiba-tiba saja pintu butulan pada dinding penyekat yang agak tinggi terbuka. Seorang gadis yang muncul dengan tergesa-gesa tertegun melihat 3 orang yang berada di bawah rumpun bambu, meskipun yang 2 orang dari mereka berada di luar dinding. Sejenak gadis itu termangu-mangu. Dipandanginya ketiga orang itu dengan saksama. Siapa gadis itu? Desis salah seorang yang berada di luar dinding. Tak. Jangan memaksa kami mengambil jalan ketiga. Gadis itulah yang akan kawin beberapa hari mendatang, jawab orang yang berada di dalam. Namanya Pandanwangi. Oh, desis orang yang di luar. Kenapa tiba-tiba saja ia kemari? Aku tidak tahu. Ternyata Pandanwangi yang heran melihat ketiga orang itu justru mendekatinya. Ia mengenal yang seorang dari antara mereka. Orang yang datang bersama Kiwas kita. Namun sikapnya yang aneh telah menarik perhatiannya. Melihat kehadirannya, ketiga orang itu menjadi semakin gelisah. Bahkan di luar sadarnya orang yang datang bersama Kiwas kita itu bertanya. Apa yang kau cari di sini? Sebenarnya aku akan mengambil daun sirih yang tumbuh di seputar sumur itu. Tetapi, apakah ada persoalan pada kalian bertiga? Tidak. Tidak ada persoalan apapun juga. Pandanwangi termangu-mangu sejenak. Yang nampak olehnya hanyalah bagian atas dari kedua orang yang berada di luar dinding. Tetapi ia belum mengenal sama sekali keduanya.
Namun ternyata kedatangan Pandan Wangi telah sangat menggelisahkan kedua orang yang berada di luar kebun yang dibatasi oleh dinding batu yang tidak terlalu tinggi itu. Bahkan salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa kau mendekat kemari?" Pandan Wangi bukanlah gadis kebanyakan. Ia mempunyai ketajaman perasaan yang mengagumkan. Itulah sebabnya, maka pertanyaan orang itu terasa aneh baginya. "Kisanak," berkata Pandan Wangi kemudian, "jika kau mempunyai kepentingan dengan kami atau salah seorang keluarga kami, marilah, silahkan masuk." "Oh, tidak. Aku hanya ingin berbicara sedikit dengan seorang kawanku yang ternyata berada di sini. Jika kalian ingin juga bertemu dengan Kiwas kita, tentu kalian dapat melakukannya. Atau barangkali aku harus memanggilnya." "Siapakah Kiwas kita itu?" "Oh, orang yang berada di dalam lingkaran dinding batu itu," menyahut dengan tergesa-gesa. "Kawan-kawanku ini tentu tidak mengenal Kiwas kita, karena mereka tidak mempunyai hubungan apapun dengannya." Pandan Wangi mengangguk-angguk. "Aku kira kalian berasal dari satu padukuhan, juga dengan pamanku itu." "Tidak. Tidak," salah seorang yang di luar menyahut. Tetapi dengan demikian, Pandan Wangi melihat gelagat yang aneh pada mereka. Karena itulah maka ia pun justru mendekat sambil berkata, "Aku mengharap kalian masuk. Kalian tentu bukan orang dari padukuhan induk ini, ternyata aku belum pernah mengenal kalian. Karena itu, kedatangan kalian ke tempat ini tentu bukannya hanya kebetulan saja." Bersambung ke bab 188. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.